Saat aku pulang kampung, aku melihat ibu kandungku berpakaian rombeng tergeletak di gudang belakang, dan kusaksikan mertua dan adikku meludahi wajahnya sambil mencaci. Pengemis jalanan yang bikin sempit rumahku, tanpa ampun kubalas kekerasannya dengan, "Sebelum cerita dimulai, silakan like dan komen hadir beserta dari kota mana asal kalian. Jangan lupa subscribe channel Sarah Amel supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Yuk, kita mulai ceritanya." Angin dingin menusuk tulangku saat aku melangkah keluar dari stasiun kereta bawah tanah. Udara musim dingin di negara orang selalu terasa lebih kejam, seolah ingin menguji seberapa kuat aku bertahan demi keluarga di kampung halaman. Namaku Nadia. Sudah hampir 5 tahun aku bekerja keras di luar negeri. Pekerjaanku tidak mudah, jam kerjaku panjang, dan tekanan dari atasan seringkali membuatku ingin menyerah dan menangis di pojok ruangan. Namun, setiap kali rasa lelah itu datang, aku selalu mengingat satu wajah yang menjadi alasan utamaku bertahan. Wajah ibuku. Ibuku bernama Ibu Wati. Beliau adalah wanita paling tangguh yang pernah aku kenal. Sejak ayahku meninggal belasan tahun yang lalu, ibuku banting tulang membesarkan aku dan adik laki-lakiku, Riko. Beliau rela bekerja sebagai buruh cuci, berjualan kue keliling, bahkan menjadi asisten rumah tangga paruh waktu hanya agar kami berdua bisa sekolah. Aku masih ingat betul bagaimana tangan ibuku kasar dan pecah-pecah karena terlalu sering terkena sabun cuci yang keras. Aku juga ingat bagaimana beliau sering menahan lapar dan hanya makan sisa nasi kemarin agar aku dan Riko bisa makan dengan lauk yang layak. Pengorbanan ibuku terlalu besar, dan aku sudah berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan membahagiakan beliau di masa tuanya. Itulah alasannya aku rela meninggalkan tanah air. Aku ingin membangunkan sebuah rumah yang layak dan nyaman untuk ibuku. Rumah peninggalan ayah kami sudah sangat tua. Atapnya bocor di mana-mana saat musim hujan, dinding kayunya sudah mulai lapuk dimakan rayap, dan kamar mandinya sangat tidak memadai untuk orang tua yang mulai renta. Aku ingin ibuku menghabiskan masa tuanya seperti seorang ratu. Beliau tidak boleh lagi kedinginan saat hujan atau kepanasan saat kemarau. Setiap bulan, begitu gajiku turun, aku hanya menyisakan sedikit untuk biaya makan dan sewa kamar sempitku di sini. Sisanya, yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah, langsung kutransfer ke rekening adikku, Riko. Aku sengaja mempercayakan uang itu kepada Riko karena dia adalah laki-laki di keluarga kami setelah ayah tiada. Lagi pula, suamiku, Aditya, bekerja sebagai pengawas lapangan di sebuah perusahaan konstruksi yang mengharuskannya sering berpindah-pindah kota. Aditya adalah suami yang baik dan bertanggung jawab. Dia sangat mendukung keputusanku bekerja di luar negeri untuk membahagiakan ibuku. Meskipun kami harus rela menjalani pernikahan jarak jauh. Kami menikah 2 tahun sebelum aku berangkat. Aditya sebenarnya berjanji akan merenovasi rumah ibuku dengan gajinya sendiri, tetapi aku tahu gajinya banyak tersedot untuk membantu biaya pengobatan adiknya yang sedang sakit keras saat itu. Aku tidak ingin membebani suamiku. Karena itu, kami sepakat bahwa urusan renovasi rumah ibuku akan menggunakan uang dari hasil keringatku, sementara Aditya akan membantu mengawasi jika dia sedang tidak bertugas di luar kota. Namun, belakangan ini Aditya sedang memegang proyek besar di luar pulau. Dia sangat sibuk dan jarang pulang ke rumah kami. Karena kesibukan Aditya, pengawasan renovasi rumah ibu sepenuhnya jatuh ke tangan Riko. Aku sangat percaya pada adikku itu. Riko selalu meneleponku, mengirimkan foto-foto perkembangan pembangunan rumah. Dari foto yang dia kirim, rumah itu terlihat semakin indah. Dindingnya sudah dicat dengan warna krem yang lembut sesuai kesukaan ibu, lantainya menggunakan keramik putih yang mengkilap, dan perabotannya juga terlihat baru. Setiap kali melihat foto-foto itu, rasa lelahku menguap begitu saja. "Mbak, rumahnya sudah hampir jadi 100%, kata Riko suatu malam saat kami melakukan panggilan telepon. Suaranya terdengar sangat meyakinkan. "Ibu senang banget, Mbak. Kamarnya ibu sekarang luas, ada AC-nya, kasurnya juga empuk banget. Mbak Nadia tenang saja kerja di sana, urusan ibu dan rumah biar Riko yang urus." Aku tersenyum lega mendengar ucapan Riko. "Syukurlah kalau begitu, Rik. Mbak titip ibu ya. Tolong dijaga baik-baik. Kalau ibu mau makan apa saja, belikan. Jangan pelit. Uang yang Mbak kirim itu lebih dari cukup untuk biaya hidup kalian sehari-hari dan biaya perawatan rumah." "Beres, Mbak. Tessa juga tiap hari masakin makanan kesukaan ibu kok. Mertuaku, Bu Wardah, kebetulan lagi nginep di sini juga, jadi rumah ramai. Ibu ada temannya ngobrol," sahut Riko menyebut nama istrinya dan mertuanya. Aku tidak menaruh curiga sedikit pun.
Aku justru merasa bersyukur karena Riko sudah menikah dengan Tessa, dan ada Bu Wardah yang menemani ibuku. Aku berpikir ibuku pasti tidak kesepian. Beliau dikelilingi oleh anak, menantu, dan besan yang peduli padanya. Pikiran itu membuatku merasa sangat tenang di perantauan. Bulan demi bulan berlalu. Kerinduanku pada ibuku dan suamiku semakin membuncah. Sudah 2 kali lebaran aku tidak pulang karena terikat kontrak kerja yang ketat. Namun, bulan ini, atasan di kantorku tiba-tiba memberikan kelonggaran. Aku mendapatkan jatah cuti panjang selama 3 minggu karena aku telah berhasil menyelesaikan sebuah proyek besar di perusahaan. Tanpa berpikir panjang, aku langsung memesan tiket pesawat untuk pulang ke Indonesia. Aku sengaja tidak memberitahu siapapun tentang kepulanganku ini. Aku tidak memberitahu Aditya, tidak memberitahu Riko, dan tentu saja tidak memberitahu ibuku. Aku ingin memberikan kejutan yang paling manis untuk mereka. Aku membayangkan wajah terkejut suamiku, senyum bahagia ibuku saat melihatku berdiri di depan pintu rumah baru kami, dan pelukan hangat dari adikku. Bayangan itu membuatku tidak sabar untuk segera menginjakkan kaki di tanah kelahiranku. Persiapan kepulanganku kulakukan dengan sangat antusias. Aku pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli berbagai macam oleh-oleh. Aku membelikan sebuah jaket tebal yang bagus untuk Aditya, sepatu merek terkenal untuk Riko, tas tangan cantik untuk Tessa, dan tentu saja sebuah kalung emas untuk ibuku tercinta. Aku juga tidak lupa membelikan kain sutra untuk Bu Wardah sebagai tanda terima kasih karena telah menemani ibuku selama aku tidak ada. Semua barang itu kususun rapi di dalam 2 koper besarku. Perjalanan pulang terasa sangat panjang dan melelahkan. Aku harus transit di 2 negara sebelum akhirnya pesawatku mendarat di Bandara Internasional di Jakarta. Saat roda pesawat menyentuh landasan, air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku kembali. Aku akhirnya pulang. Semua kerja kerasku, semua air mataku di negara bersalju itu akhirnya terbayar. Aku akan bertemu dengan ibuku dan melihat istana kecil yang kubangun dari keringatku sendiri. Setelah melewati proses imigrasi dan mengambil koper, aku segera memesan taksi bandara. Perjalanan dari bandara ke rumah memakan waktu sekitar 2 jam karena jalanan cukup macet. Di dalam taksi, mataku tidak henti-hentinya menatap keluar jendela. Aku memperhatikan setiap sudut kota yang sudah lama kutinggalkan. Gedung-gedung baru bermunculan, jalanan tampak sedikit berubah, tetapi udara panas dan hiruk-pikuk khas kota ini tetap sama. Rasanya sangat familiar dan menenangkan. "Mbak, sudah mau sampai ya? Ini belok ke gang sebelah mana?" Tanya sopir taksi membuyarkan lamunanku. Aku mencondongkan tubuh ke depan. "Di depan ada minimarket, Pak. Nanti belok kiri masuk ke perumahan. Rumahnya nomor 12, pagarnya warna hitam." Taksi berbelok perlahan memasuki jalan perumahan. Jantungku berdebar semakin kencang. Tanganku berkeringat dingin karena terlalu gugup dan bahagia. Aku sudah menyiapkan senyum terbaikku. Aku terus berdoa dalam hati agar ibuku sedang berada di ruang tamu atau di teras, sehingga aku bisa langsung memeluk tubuh rentanya. Taksi akhirnya berhenti tepat di depan sebuah rumah yang sangat megah. Aku terdiam sejenak, menatap bangunan di balik kaca jendela mobil. Rumah itu jauh lebih besar dan mewah daripada yang aku bayangkan dari foto-foto Riko. Pagarnya menjulang tinggi, catnya terlihat sangat mahal, dan ada 2 mobil yang terparkir di garasi. Aku sedikit bingung. Seingatku, Riko hanya punya 1 motor bebek. Mobil siapa itu? Mungkin tamu? Pikirku mencoba mengusir pikiran aneh yang tiba-tiba melintas. Aku membayar ongkos taksi dan meminta bantuan sopir untuk menurunkan koper-koperku. Setelah taksi itu pergi, aku berdiri sendirian di depan pagar besi yang kokoh. Aku menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku dengan udara rumah. Senyum mengembang di bibirku. "Ibu, Nadia pulang," bisikku pelan pada diriku sendiri. Aku mengangkat tangan dan menekan bel yang menempel di dinding pagar. Suara bel terdengar nyaring menembus ke dalam rumah. Aku menunggu dengan perasaan tidak sabar, membayangkan detik-detik pertemuan yang penuh air mata bahagia. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa pintu yang terbuka nanti bukanlah pintu menuju surga yang kuimpikan, melainkan pintu menuju neraka yang akan menghancurkan kewarasanku. Aku menekan bel sekali lagi karena belum ada tanda-tanda pintu rumah dibuka. Kondisi tubuhku sebenarnya sudah sangat kelelahan. Jet lag akibat perbedaan waktu antar negara, ditambah perjalanan udara belasan jam membuat kepalaku berdenyut nyeri dan kakiku terasa kebas. Namun, rasa rindu yang meluap-luap berhasil menutupi semua rasa sakit itu. Terdengar suara langkah kaki mendekat dari balik pagar.
Terdengar juga suara kunci yang diputar. Perlahan, pagar besi tinggi itu terbuka. Sosok perempuan muda dengan pakaian tidur berbahan sutra yang terlihat mahal berdiri di hadapanku. Lehernya dihiasi kalung emas yang cukup tebal, dan ada gelang di pergelangan tangannya. Itu Tessa, istri adikku. Tessa terpaku. Matanya membelalak lebar melihatku berdiri di depannya bersama 2 koper besar. Mulutnya sedikit terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Reaksinya sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan atau kejutan yang menyenangkan. Wajahnya justru memucat pasi, seolah dia baru saja melihat hantu yang bangkit dari kubur. Mbak Nadia? Suara Tessa akhirnya keluar, bergetar dan terdengar sangat panik. Aku tersenyum lebar, mencoba mengabaikan ekspresi anehnya. Iya, Tess. Ini Mbak. Kejutan? Riko ada di dalam? Ibu mana? Tess? Ibu sudah tidur ya? Cecarku dengan nada riang sambil melangkah masuk melewati pagar, menarik koperku. Tessa mundur beberapa langkah dengan canggung. Matanya melirik ke arah pintu utama rumah yang terbuka. Riko. Mas Riko ada di dalam? Mbak kok nggak ngabari kalau mau pulang? Tahu gitu kan Mas Riko bisa jemput ke bandara? Kan namanya juga kejutan, jawabku tertawa kecil. Aku berjalan menuju pintu utama. Saat aku melangkah masuk ke dalam ruang tamu, aku dibuat takjub. Lantainya berlapis marmer yang sangat dingin dan mewah. Sofa di ruang tamu berukuran sangat besar dengan bahan kulit asli yang pasti harganya tidak murah. Ada lampu gantung kristal di tengah ruangan. Rumah ini benar-benar berubah total dari rumah masa kecilku. Memang aku mengirimkan uang yang sangat banyak, tetapi aku tidak menyangka Riko akan merombaknya menjadi semewah ini. Saat aku sibuk mengedarkan pandangan, Riko keluar dari arah ruang keluarga. Langkahnya terhenti mendadak. Wajah adik kandungku itu sama pucatnya dengan Tessa. Dia bahkan menjatuhkan remote televisi yang sedang dipegangnya. Mbak Nadia? Seru Riko dengan suara tercekat. Aku merentangkan tanganku. Riko, ya ampun, kamu makin gemuk saja. Sini peluk Mbak. Riko berjalan menghampiriku dengan kaku dan memelukku sekilas. Pelukannya terasa dingin dan berjarak. Tidak ada kehangatan yang biasanya ditunjukkan oleh seorang adik yang merindukan kakak perempuannya. Namun, karena kelelahanku, aku tidak terlalu memikirkannya. Pikiranku hanya tertuju pada satu orang. Ibu mana? Rick? Mbak kangen banget sama ibu. Mbak mau ke kamarnya sekarang. Di mana kamar ibu? Aku melepaskan pelukan Riko dan bersiap melangkah ke lorong yang menghubungkan ruang tamu dengan kamar-kamar tidur. Tiba-tiba, seorang wanita parubaya muncul dari arah dapur. Itu Bu Wardah, mertua Riko. Pakaian yang dikenakannya sangat rapi dan perhiasan emas tampak mencolok di jari dan telinganya. Melihat kehadiranku, Bu Wardah juga sempat terkejut, tetapi dia dengan cepat menguasai dirinya. Senyum manis, yang entah kenapa terlihat sangat palsu, langsung mengembang di wajahnya. Ya ampun, Nak Nadia pulang. Masya Allah, kejutan macam apa ini? Kenapa mendadak sekali, Nak? Bu Wardah mendekat dan memelukku. Aroma parfumnya sangat menyengat, membuatku sedikit pusing. Iya, Bu. Sengaja mau kasih kejutan buat Riko dan Ibu. Oh ya, Ibu di mana? Bu Wardah? Kok sepi sekali? Ibu sudah tidur ya? Tanyaku lagi. Kali ini nada suaraku sudah mulai diwarnai kepanikan karena gelagat mereka bertiga benar-benar aneh. Mereka saling pandang. Riko menatap Tessa, Tessa menatap Bu Wardah, dan Bu Wardah mengangguk pelan seolah memberikan sebuah isyarat. Riko berdeham pelan. Dia menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal. Mbak duduk dulu yuk. Mbak pasti capek banget baru sampai dari bandara. Koper biar Tessa yang bawa ke kamar tamu. Mbak nggak mau duduk, Rick. Mbak mau ketemu ibu. Kamarnya di mana? Mbak cuma mau lihat ibu tidur, nggak akan Mbak bangunin kok. Bantahku bersikeras. Aku melangkah melewati Riko menuju kamar utama yang pintunya sedikit terbuka. Aku mendorong pintu itu. Kamar itu sangat luas, ada kasur besar dan lemari pakaian yang mewah. Tapi kamar itu kosong. Tidak ada ibuku di sana. Bahkan tidak ada barang-barang milik ibuku. Kamar itu dipenuhi oleh barang-barang wanita muda. Itu kamar Riko dan Tessa. Aku berbalik dengan cepat. Jantungku mulai berdegup kencang karena ketakutan. Rick, di mana ibu? Kalian pindahkan ibu ke kamar mana? Teriakku panik. Riko mendekat dan memegang kedua bahuku. Wajahnya dibuat sedih sedemikian rupa. Mbak tenang dulu ya. Ibu nggak ada di rumah ini, Mbak.
Duniaku serasa berhenti berputar. Udara di sekitarku tiba-tiba terasa lenyap. Nggak ada di rumah? Maksud kamu apa, Rick? Ibu pergi kemana? Ibu sakit? Ibu meninggal? Suaraku melengking histeris. Air mataku langsung tumpah. Pikiran terburuk langsung menyerang kepalaku. Apakah ibuku meninggal dan Riko menyembunyikan hal ini dariku? Bukan, Mbak. Astagfirullah, bukan meninggal. Riko cepat-cepat menyela. Dia menuntunku untuk duduk di sofa kulit yang dingin itu. Tubuhku gemetar hebat. Terus ibu di mana, Rick? Jawab yang jujur. Isakku sambil mencengkeram lengan baju adikku. Bu Wardah ikut duduk di sebelahku dan mengelus punggungku dengan lembut. Biar ibu yang jelaskannya, Nak Nadia. Kamu harus kuat dengarnya. Ibumu itu sakit parah. Beliau menderita demensia yang sangat agresif. Ingatannya hilang, dan beliau sering sekali mengamuk. Aku menggelengkan kepala tidak percaya. Demensia? Mengamuk? Tapi bulan lalu Riko bilang ibu baik-baik saja. Riko bilang ibu bahagia di rumah baru. Riko menundukkan wajahnya. Aku terpaksa bohong sama Mbak Nadia. Aku nggak mau Mbak kepikiran di sana dan kerjaan Mbak jadi berantakan. Kondisi ibu memburuk dengan sangat cepat. Mbak, ibu sering teriak-teriak histeris, melempar barang, bahkan pernah mau membakar dapur. Tessa sampai ketakutan karena pernah dilempar piring sama ibu. Tessa yang berdiri tidak jauh dari kami ikut mengangguk pelan. Wajahnya dibuat sedramatis mungkin. Iya, Mbak. Kami sudah tidak sanggup merawat ibu di rumah. Takut ibu kenapa-kenapa, atau melukai dirinya sendiri. Lalu sekarang ibu di mana? Bentakku, tidak peduli lagi pada sopan santun. Perasaanku hancur lebur. Ibuku, wanita yang paling kucintai, menderita sendirian dan aku tidak ada di sampingnya. Rasa bersalah menghantam dadaku seperti godam raksasa. Kami terpaksa menitipkan ibu ke panti Ureda VIP, Nak Nadia. Bu Wardah mengambil alih pembicaraan. Panti itu fasilitasnya sangat lengkap. Ada dokter dan perawat yang siaga 24 jam. Ibumu dirawat dengan sangat baik di sana. Tempatnya aman dan nyaman. Biayanya memang mahal, makanya uang yang kamu kirim banyak kami pakai untuk bayar panti itu. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku menutupi wajahku dengan kedua tangan. Mengapa semuanya jadi begini? Niatku membangun rumah agar ibuku bisa beristirahat dengan nyaman, tapi ibuku malah harus diasingkan ke panti jompo karena penyakit yang mengerikan itu. Aku membayangkan ibuku yang pikun, sendirian di panti, ketakutan mencari anak-anaknya. Hatiku terasa diiris-iris. Aku mau ke sana sekarang. Antarkan aku ke panti itu sekarang juga, Rick. Aku mau bawa ibu pulang. Aku yang akan rawat ibu sendiri. Biar aku yang urus ibu. Aku sudah cuti, aku akan berhenti kerja kalau perlu. Aku berdiri dengan paksa, menyeka air mataku dengan kasar. Riko buru-buru menahan tubuhku. Dia menekan pundakku agar aku kembali duduk. Nggak bisa, Mbak. Jangan gila. Ini sudah hampir jam 12 malam. Lagi pula tadi sore aku baru dapat kabar dari pihak panti. Kabar apa? Tanyaku dengan napas memburu. Ibu tadi sore mengamuk parah. Dokter panti terpaksa menyuntikkan obat penenang dosis tinggi agar ibu bisa istirahat. Malam ini pengunjung sangat dilarang masuk ke ruangan ibu. Kalau Mbak kesana sekarang, Mbak tetap nggak akan diizinkan masuk. Mbak malah akan bikin keributan di sana, jelas Riko dengan nada suara yang sangat meyakinkan. Matanya menatapku seolah dia benar-benar prihatin. Penjelasan Riko sangat logis. Tubuhku yang tadinya tegang perlahan melemas. Aku kehilangan tenaga. Kakiku sudah tidak mampu menopang berat badanku sendiri. Aku kembali jatuh terduduk di sofa dan menangis tergugu. Rasanya aku gagal menjadi anak. Aku bekerja keras mencari uang sampai melupakan waktu untuk menemani ibuku di saat-saat terakhir kewarasannya. Kepalaku terasa semakin berat dan berdenyut menyakitkan. Kelelahan fisik akibat penerbangan belasan jam kini bercampur dengan tekanan mental yang luar biasa. Melihat kondisiku yang kacau balau, Bu Wardah berdiri. Sudah, Nak Nadia, jangan menangis terus. Kasihan badanmu, kamu pasti lelah sekali baru turun dari pesawat. Besok pagi-pagi sekali, kita jenguk ibumu ya. Sekarang kamu harus istirahat supaya besok kuat ketemu ibumu. Ibu buatkan teh hangat manis dulu supaya pikiranmu agak rileks. Tanpa menunggu persetujuanku, Bu Wardah berjalan cepat menuju dapur. Aku tidak peduli. Aku hanya terus menangis sambil memikirkan nasib ibuku. Riko dan Tessa duduk diam memperhatikanku.
Tidak ada satupun dari mereka yang berusaha memelukku untuk memberikan ketenangan. Tak lama kemudian, Bu Wardah kembali membawa secangkir teh panas yang mengepul. Aromanya wangi melati. Dia meletakkan cangkir itu di meja di hadapanku. "Minum dulu, nak. Habiskan tehnya mumpung masih hangat. Setelah itu kamu tidur. Kamar di ujung sudah disiapkan untukmu," bujuk Bu Wardah dengan nada suara yang sangat lembut, seperti seorang ibu yang merawat anaknya. Karena tenggorokanku memang terasa sangat kering akibat terlalu banyak menangis, aku mengambil cangkir itu. Aku meniupnya pelan, lalu meminumnya hingga tersisa setengah. Rasa tehnya sedikit aneh, ada sedikit rasa pahit yang tertinggal di lidah, tetapi aku mengira itu karena tehnya terlalu pekat. "Terima kasih, Bu," ucapku lirih. "Sama-sama, nak. Habiskan ya," desak Bu Wardah sambil terus menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Aku kembali meminum sisa teh di cangkir itu sampai habis. Setelah meletakkan cangkir di meja, aku bersandar di sofa. Rencananya aku ingin meminta Riko menceritakan lebih detail tentang awal mula penyakit ibu. Namun, belum sampai 5 menit setelah teh itu masuk ke perutku, ada sesuatu yang salah terjadi pada tubuhku. Rasa pusing di kepalaku tiba-tiba berlipat ganda. Pandanganku mulai kabur. Lampu kristal di atas plafon tampak berputar-putar dengan cepat. Telingaku mendengung keras. Aku mencoba membuka mulut untuk berbicara, untuk bertanya pada Riko, tetapi lidahku terasa keluh dan kaku. Aku menatap Riko, Tessa, dan Bu Wardah. Bayangan mereka bertiga mulai membayang dan berlipat ganda di mataku. Wajah mereka tidak lagi terlihat sedih. Melalui pandanganku yang semakin buram, aku bisa melihat ujung bibir Bu Wardah tertarik ke atas, membentuk sebuah senyuman yang sangat mengerikan. Riko dan Tessa juga tidak terlihat panik melihatku yang mulai kehilangan kesadaran. Mereka hanya duduk diam, mengawasiku seperti sekelompok predator yang menatap mangsanya yang terkena racun. Tubuhku terasa sangat berat, seolah ditarik paksa ke dalam inti bumi. Kelopak mataku tidak bisa ditahan lagi. Kegelapan menyergap dengan sangat cepat. Suara terakhir yang kudengar sebelum aku benar-benar kehilangan kesadaran adalah suara tawa kecil Tessa yang memecah keheningan malam. Dan setelah itu, semuanya menjadi gelap gulita. Malam kepulanganku yang seharusnya penuh air mata bahagia, resmi berubah menjadi awal dari penyiksaan mentalku di rumah ini. Aku terbangun dengan sensasi yang sangat aneh. Kepalaku terasa seperti ditimpa balok beton yang sangat berat. Rasa nyeri berdenyut kuat di bagian belakang kepalaku, menjalar hingga ke pelipis dan area sekitar mata. Mataku terasa lengket dan sangat sulit untuk dibuka. Ketika aku akhirnya berhasil membuka kelopak mataku, cahaya matahari yang menerobos masuk dari celah gorden langsung menusuk retinaku, membuatku harus kembali memejamkan mata sambil meringis kesakitan. Butuh waktu beberapa menit bagiku untuk mengumpulkan kesadaran. Tenggorokanku terasa sangat kering, seperti menelan pasir. Lidahku keluh dan ada rasa pahit yang tertinggal di rongga mulutku. Aku mencoba menggerakkan tubuhku, tetapi anggota gerakku terasa sangat lemas dan berat. Seolah-olah seluruh tulang di tubuhku baru saja dicabut. Aku memaksa diriku untuk duduk bersandar di kepala ranjang. Mataku perlahan menyesuaikan diri dengan cahaya ruangan. Aku menyadari bahwa aku tidak berada di kamarku. Ini adalah kamar tamu. Ruangannya cukup luas, dindingnya dicat warna abu-abu muda, dan perabotannya serba baru. Koper-koperku tergeletak begitu saja di sudut ruangan, belum dibongkar sama sekali. Ingatan tentang kejadian semalam menghantam kepalaku dengan keras. Kepulanganku yang diam-diam. Wajah terkejut Tessa, Riko, dan Bu Wardah. Kabar mengerikan tentang ibuku yang menderita demensia agresif dan harus diasingkan ke panti Ureda VIP. Lalu teh hangat buatan Bu Wardah. Aku ingat meminum teh itu, dan setelah itu, semuanya menjadi gelap. Aku bahkan tidak ingat bagaimana caraku bisa pindah dari sofa ruang tamu ke atas ranjang di kamar ini. Riko pasti yang memapahku. Pikiranku langsung tertuju pada satu orang. Suamiku, Aditya. Aku harus menghubunginya. Aku butuh suamiku. Aku butuh pelukannya. Aku butuh dia untuk menenangkanku yang sedang hancur karena kondisi ibuku. Aku harus memintanya pulang sekarang juga. Dengan tangan yang masih gemetar, aku meraba-raba saku celana yang kupakai semalam. Kosong. Aku mencari di atas nakas di sebelah tempat tidur. Tidak ada apa-apa di sana selain lampu tidur. Aku memaksakan diri turun dari ranjang. Kakiku terasa seperti jeli, membuatku nyaris terjatuh jika aku tidak berpegangan pada tepi kasur. Aku berjalan tertatih menuju koperku. Aku membuka resleting tas selempang kecil yang kubawa semalam. Tas itu berisi paspor,
dompet, dan beberapa dokumen penting. Semuanya masih ada di sana, tetapi ponselku tidak ada. Aku membongkar isi tas itu sampai berantakan di lantai. Nihil. Ponselku benar-benar hilang. Kepanikan mulai merayap naik ke dadaku. Ponsel itu adalah satu-satunya alat komunikasiku dengan dunia luar, dengan suamiku, dan dengan atasanku di tempat kerja. Di dalam ponsel itu juga tersimpan banyak sekali foto-foto ibuku saat masih sehat. Aku harus menemukannya. Aku keluar dari kamar tamu dengan langkah gontai. Rumah besar ini terasa sangat sepi. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara orang mengobrol. Lantai marmer yang dingin membuat kakiku yang tanpa alas terasa menggigil. Aku berjalan menuju ruang keluarga dan ruang tamu, mencari ponselku di atas sofa, di bawah meja, dan di sela-sela bantal kursi tempat aku duduk semalam. Ponselku tidak ada di mana-mana. Mbak Nadia cari apa? Sebuah suara mengejutkanku. Aku berbalik dan melihat Tessa berdiri di ambang pintu dapur. Dia mengenakan pakaian santai rumahan, rambutnya diikat rapi, dan wajahnya terlihat sangat segar. Berbanding terbalik dengan kondisiku yang sekacau gembel jalanan. Ponselku, Tess. Kamu lihat ponsel Mbak enggak? Semalam perasaan Mbak taruh di saku celana atau di tas kecil. Tapi sekarang enggak ada, tanyaku dengan nada cemas. Tessa mengerutkan kening, berpura-pura ikut berpikir. Dia berjalan mendekat. Ponsel? Wah, Tessa nggak lihat, Mbak. Semalam waktu Mbak Nadia pingsan di sofa, Mas Riko langsung gendong Mbak ke kamar. Tessa yang bawa tas dan koper Mbak. Tessa nggak perhatikan ada ponsel atau nggak. Nggak mungkin hilang begitu saja, Tess. Aku butuh ponsel itu sekarang. Aku harus telepon Mas Aditya. Dia pasti cemas karena aku belum mengabarinya sejak transit pesawat kemarin. Ucapku setengah memohon. Air mataku mulai menggenang lagi. Perasaanku benar-benar sensitif hari ini. Tessa memegang lenganku, sentuhannya terasa dingin. Mungkin jatuh di taksi, Mbak? Atau tertinggal di bandara? Semalam kan Mbak Nadia keadaannya panik dan capek banget. Wajar kalau ada barang yang terselip atau jatuh tanpa sadar. Aku menggeleng kuat-kuat. Enggak, Tess. Aku yakin banget ponsel itu masih ada waktu aku bayar taksi di depan pagar. Aku sempat pegang. Ada apa ini ribut-ribut pagi-pagi? Riko muncul dari arah garasi. Dia memakai kaos oblong dan celana pendek. Mas, ini Mbak Nadia nyariin ponselnya. Katanya hilang. Mas semalam lihat nggak waktu gendong Mbak ke kamar? Tanya Tessa pada suaminya. Riko menggeleng dengan wajah tanpa dosa. Nggak lihat, Mbak. Semalam Mbak pingsan mendadak. Aku panik setengah mati. Langsung angkat Mbak ke kasur. Mbak yakin nggak jatuh di jalan? Coba ku ingat-ingat, waktu Mbak turun dari taksi dan bawa koper, Mbak kan agak repot tuh. Bisa jadi jatuh di jalan depan rumah atau di dalam taksinya. Terus aku harus hubungi Mas Aditya pakai apa? Rick, aku mau pinjam ponselmu. Aku ingat nomor kantormu atau nomor Mas Aditya, kataku seraya menyodorkan tangan, meminta ponsel Riko. Mata Riko sempat sedikit melebar, terlihat panik selama sekian detik, sebelum dia kembali mengatur ekspresinya. Aduh, Mbak, ponselku layarnya lagi rusak. Masuk bengkel servis dari kemarin. Tessa juga kuotanya habis dan ponselnya lagi error gara-gara jatuh ke air minggu lalu. Ini kita di rumah cuma pakai wifi untuk nonton TV. Alasan macam apa itu, Rick? Nggak mungkin kalian berdua nggak punya ponsel yang bisa dipakai telepon. Aku ini kakakmu, aku lagi butuh. Teriakku frustrasi. Suaraku menggema di ruang tamu yang luas itu. Kepalaku kembali berdenyut keras akibat berteriak. Tepat pada saat itu, Bu Wardah keluar dari arah dapur membawa nampan berisi sarapan. Sepiring bubur ayam dan segelas teh hangat yang asapnya masih mengepul. Senyum keibuannya yang palsu kembali terpasang. Astagfirullah, pagi-pagi jangan teriak-teriak, Nak Nadia. Nanti tetangga dengar dikira kita bertengkar. Kamu ini baru bangun tidur, badanmu masih lemah. Jangan banyak pikiran dulu. Tegur Bu Wardah dengan nada lembut tapi sangat memaksa. Beliau meletakkan nampan itu di meja makan dan menarik kursi. Ayo duduk sini, makan dulu buburnya mumpung hangat. Kamu semalam pingsan karena kelelahan ekstrim dan syok. Ibu buatkan teh herbal khusus supaya urat-urat sarafmu tenang. Saya nggak mau makan, saya mau ketemu ibu saya. Rick, antarkan Mbak ke panti ureda itu sekarang juga. Kamu sudah janji semalam kalau pagi ini kita jenguk ibu. Aku menunjuk wajah adikku. Kemarahanku sudah diubun-ubun. Rasa sakit di kepalaku tidak lagi kupedulikan.
Riko menghela napas panjang, memasang wajah melas dan sedih. Dia menuntunku paksa untuk duduk di kursi meja makan. Mbak, dengarkan aku dulu, tolong tenang. Tadi pagi-pagi sekali, jam 6, pihak panti menelepon ke telepon rumah kita. Dokter bilang kondisi ibu tadi malam sangat buruk. Maksudmu apa? Ibu kenapa? Aku mencengkeram ujung meja. Ibu mengamuk dan melukai perawat. Ibu memecahkan kaca jendela kamarnya. Dokter terpaksa menyuntikkan obat penenang dosis tinggi lagi. Aturan dari panti VIP itu sangat ketat. Mbak, kalau pasien sedang dalam masa observasi krisis seperti ini, pengunjung mutlak dilarang masuk selama 48 jam. Tidak boleh ada interaksi dari pihak luar supaya kondisi psikologis pasien tidak semakin tidak stabil. Itu aturan gila. Aku ini anak kandungnya. Aku berhak melihat ibuku sendiri. Aku memukul meja dengan keras. Air mataku kembali menetes. Rasanya aku ingin menghancurkan seisi rumah ini. Justru karena mbak anaknya, sambar Buardah dengan cepat. Nada suaranya meninggi, sedikit membentakku. Orang demensia itu ingatannya rusak. Kadang memori lama muncul, memori baru hilang. Dokter bilang kalau ibumu tiba-tiba melihat wajahmu, wajah yang sudah bertahun-tahun tidak dia lihat, itu bisa memicu serangan syok di otaknya. Ibumu bisa kena serangan jantung. Nak Nadia, apa kamu mau ibumu mati karena keegoisanmu mau bertemu sekarang juga? Bentakan Buardah membuatku terdiam. Jantungku serasa ditikam belati. Kata-katanya menembus tepat ke titik terlemahku. Aku tidak mau membahayakan nyawa ibuku. Kalau memang kehadiranku bisa memicu serangan syok seperti yang dokter katakan, maka aku harus menahan diri. Aku tidak punya pilihan lain selain percaya pada Riko dan Buardah karena merekalah yang mengurus ibuku selama ini. Melihatku terdiam dan mulai menangis sesenggukan, Buardah kembali melembutkan suaranya. Dia menggeser mangkuk bubur itu ke hadapanku. Ibu tahu kamu anak yang berbakti. Kamu hancur melihat kondisi ibumu. Tapi serahkan urusan ini pada dokter yang lebih ahli. Sekarang, tugasmu adalah menjaga kesehatanmu sendiri. Suamimu pasti sedih kalau pulang melihat istrinya kurus kering dan sakit-sakitan. Makanlah dulu sedikit, nak. Dengan tangan gemetar, aku menyendok bubur itu. Rasanya hambar di lidahku, tetapi aku memaksakan diri untuk menelannya demi mengisi tenaga. Buardah terus mengawasiku dari seberang meja. Mata tuanya menatap setiap gerakan tanganku. Setelah beberapa suap bubur, beliau menggeser gelas berisi teh hangat itu. Minum tehnya, nak. Ini teh herbal yang ibu bawa dari kampung. Sangat bagus untuk orang yang sedang stres berat dan jet lag. Bisa bikin tidurmu lebih nyenyak dan pikiranmu jernih. Bujuknya pelan. Aku tidak curiga sedikit pun. Aku terlalu lelah untuk berpikir panjang. Tenggorokanku juga sangat sakit karena sering menangis. Aku meraih gelas itu dan meminum isinya sampai setengah. Sama seperti teh semalam, ada rasa pahit dan sedikit bau obat yang menyengat, tetapi karena dibilang ini teh herbal, aku mengabaikannya. Habiskan, nak. Biar cepat pulih. Perintah Buardah lagi. Aku meminum sisa teh itu sampai tetes terakhir. Riko dan Tessa yang berdiri tidak jauh dari meja makan tampak saling bertukar pandang. Rick, panggilku dengan suara serak. Kalau ponselmu sudah benar, tolong langsung hubungi Mas Aditya. Kabari dia kalau aku sudah pulang. Dan tolong kabari dia soal keadaan ibu. Pasti, Mbak. Tenang saja. Nanti sore aku ambil ponselku di tempat servis. Sekarang Mbak istirahat lagi saja ke kamar. Obat herbal racikan Buardah itu efeknya bikin ngantuk. Jawab Riko dengan senyum simpul. Aku mengangguk lemah. Aku berdiri dari kursi. Baru 2 langkah aku berjalan menjauhi meja makan, kepalaku kembali berputar hebat. Lantai marmer di bawah kakiku serasa bergelombang seperti air laut. Dinding rumah tampak miring. Napasku menjadi sangat berat. Tes bantu Mbak. Bisikku meracau. Pandanganku kembali kabur. Tessa dengan sigap memegang lenganku. Bersama Riko, mereka setengah memapah dan setengah menyeretku kembali ke kamar tamu. Saat punggungku menyentuh kasur, kesadaranku kembali direnggut paksa. Aku tidak tahu obat apa yang sebenarnya dicampurkan oleh Buardah ke dalam minumanku. Tetapi malam itu dan hari-hari berikutnya, racun itu mulai bekerja menghancurkan fungsi otakku. Menutup rapat pintu kewarasanku, mengisolasiku dalam halusinasi, dan membuatku menjadi tawanan di dalam rumahku sendiri. Aku tidak tahu pasti sudah berapa lama aku terkurung di dalam rumah ini. Mungkin 3 hari, mungkin 5 hari, atau mungkin sudah 1 minggu. Waktu kehilangan maknanya bagiku.
Siang dan malam melebur menjadi rentetan jam yang sangat menyiksa. Kamar tamu ini menjadi penjara utamaku. Jendela kamarnya selalu ditutup rapat dengan gorden tebal, membuatku tidak bisa melihat cahaya matahari di luar. Kondisiku semakin hari semakin memburuk. Aku bukan lagi Nadia yang tegas dan percaya diri. Aku hanyalah seonggok daging bernyawa yang selalu ketakutan di sudut kamar. Setiap hari, 3 kali sehari, Bu Wardah selalu datang membawakanku makanan dan minuman. Beliau selalu beralasan membuatkan ramuan herbal khusus untuk memulihkan mentalku yang kata mereka sedang terguncang hebat. Karena aku tidak memiliki tenaga untuk melawan, aku selalu memakan dan meminum apapun yang disajikannya. Akibat dari ramuan sialan itu, otakku seperti dikelilingi kabut tebal. Aku mulai mengalami halusinasi yang sangat mengerikan. Seringkali di tengah malam, aku mendengar suara ibuku memanggil namaku sambil menangis kesakitan. Suaranya terdengar sangat nyata, bergema di telingaku. Nadia, tolong ibu, nak sakit. Setiap kali aku mendengar suara itu, aku akan terbangun dari tidurku, berteriak histeris, dan berlari keluar kamar mencari ibuku. Aku membuka setiap pintu, membongkar lemari, dan menjerit-jerit memanggil ibu. Riko, Tessa, dan Bu Wardah akan keluar dari kamar mereka, menatapku dengan pandangan merendahkan dan penuh iba yang dibuat-buat. Tuh kan, kumat lagi gilanya. Kudengar Tessa berbisik kasar kepada Riko pada suatu malam saat aku sedang menangis terseduh-seduh di lantai ruang keluarga, memeluk bantal sofa yang kuanggap sebagai ibuku. Riko mendekatiku. Dia menarik paksa bantal itu dari pelukanku. Mbak, sadar, Mbak, ini cuma bantal. Ibu nggak ada di sini, ibu di panti. Kamu halusinasi lagi? Bentar Riko sambil mengguncang bahuku dengan keras. Aku menatap adikku dengan mata yang bengkak dan merah. Aku dengar suara ibu. Rik, ibu manggil-manggil namaku. Ibu kesakitan? Kalian bohong, kan? Kalian pasti menyembunyikan ibu di suatu tempat di rumah ini. Kembalikan ibuku, teriakku kalap. Aku memukul-mukul dada Riko dengan sisa tenagaku. Bu Wardah datang dengan segelas air. Beliau menahan tanganku dengan cengkeramannya yang sangat kuat, sangat tidak wajar untuk ukuran wanita tua. Diam, Nadia. Astagfirullah. Istighfar. Kamu ini benar-benar sudah hilang kewarasan. Tekanan kerja di luar negeri membuat otakmu rusak. Kamu stres berat. Jangan bikin kami repot di sini. Kami sudah cukup pusing mengurus ibumu yang gila. Sekarang kamu ikut-ikutan gila. Kata-kata Bu Wardah seperti cambuk api yang menyayat kulitku. Gila. Kata itu terus mereka ulang setiap hari, setiap jam, setiap kali aku bertanya tentang ibu atau meminta menghubungi suamiku. Riko dan Bu Wardah secara konstan memanipulasi ingatanku dan perasaanku. Saat aku mempertanyakan kewarasanku sendiri, mereka membenarkannya. Kamu sering bicara sendiri di kamar, Mbak, kata Riko suatu pagi dengan wajah sangat serius. Kamu menatap tembok kosong dan tertawa-tawa. Tessa sampai ketakutan. Kami berniat memanggil dokter jiwa kalau kondisimu nggak membaik. Kamu harus sadar kalau kamu ini lagi sakit jiwa, Mbak. Doktrin itu terus-menerus dijejalkan ke kepalaku. Perlahan tapi pasti, pertahanan mentalku runtuh. Aku mulai meragukan ingatanku sendiri. Apakah aku memang gila? Apakah suara ibuku yang kudengar itu hanya halusinasiku semata? Apakah kepanikanku selama ini tidak berdasar? Rasa bersalah dan perasaan menjadi beban membuatku akhirnya mengurung diri di kamar tamu. Aku tidak berani keluar lagi. Aku takut jika aku keluar, aku akan kembali berbuat gila dan menakut-nakuti mereka. Aku menangis sendirian di lantai kamar yang dingin, menggigit selimut kuat-kuat agar suara isakanku tidak terdengar dari luar. Di tempat lain, tanpa sepengetahuanku saat itu, suamiku, Aditya, sedang dilanda kecemasan yang luar biasa mematikan. Kelak setelah semua mimpi buruk ini berakhir, suamiku bercerita kepadaku tentang apa yang sebenarnya terjadi selama aku disekap dan diracuni di rumah itu. Aditya sedang mengawasi pengecoran fondasi bangunan di luar pulau saat dia menyadari bahwa aku tidak mengiriminya pesan selama 3 hari berturut-turut. Itu adalah hal yang sangat tidak wajar. Sesibuk apapun aku, seburuk apapun sinyal di tempat kerja, kami selalu menyempatkan diri untuk saling berkabar, minimal sekadar ucapan selamat pagi. Aditya mencoba menelepon nomorku berkali-kali, tetapi operator selalu menyatakan nomorku tidak aktif. Kepanikan Aditya membuatnya langsung menghubungi nomor Riko. Dengan sangat licik, Riko yang memegang ponselku yang disembunyikan itu, memainkan perannya dengan sangat sempurna. Mas Adit, ini Riko, lapor adikku saat Aditya meneleponnya.
Mbak Nadia sudah pulang ke Indonesia secara mendadak 3 hari yang lalu. Aditya terkejut bukan main. Pulang? Kenapa tidak memberitahuku? Kenapa nomor teleponnya tidak aktif? Tolong berikan ponselnya ke kakakmu. Aku mau bicara. Perintah suamiku dengan tegas. Riko lalu menceritakan sebuah kebohongan besar yang sangat rapi. Mas, kondisi Mbak Nadia sangat memprihatinkan. Mbak Nadia dipulangkan oleh perusahaannya karena mengalami depresi berat dan gangguan mental akibat tekanan kerja. Dia sering histeris dan membanting barang. Dokter yang menanganinya di sini menyarankan isolasi total dari gadget. Suara Mas Adit atau pertanyaan apapun dari luar bisa memicu serangan histerisnya lagi. Jadi ponselnya sementara saya tahan. Untuk meyakinkan suamiku, Riko mengambil foto diriku saat aku sedang terlelap parah di bawah pengaruh obat penenang. Riko memotretku dari sudut yang memperlihatkan kantung mataku yang menghitam, wajahku yang pucat pasi, dan penampilanku yang sangat berantakan. Foto itu langsung dikirimkan ke WhatsApp Aditya. Suamiku tentu saja sangat terpukul melihat foto itu. Pria yang sangat mencintaiku itu menangis di lokasi proyeknya. Dia mempercayai ucapan Riko sepenuhnya karena Riko adalah adik kandungku. Selama beberapa hari, Riko terus memanipulasi Aditya dengan mengirimkan pesan-pesan palsu. Terkadang Riko mengetik pesan dari nomorku, seolah-olah itu aku yang sedang dalam kondisi stabil sementara. Mas, ini Nadia. Maaf aku sakit. Kepalaku pusing sekali. Aku butuh ketenangan. Tolong jangan ganggu aku dulu ya. Mas, aku sayang Mas Adit. Pesan-pesan manipulatif itu berhasil mencegah suamiku untuk segera pulang pada hari-hari pertama. Aditya mencoba memberikan ruang dan waktu seperti yang aku minta. Namun, ikatan batin antara suami dan istri tidak bisa dibohongi oleh sebaris teks palsu. Firasat Aditya mulai terganggu. Ada yang aneh dari susunan kalimat dalam pesan-pesan itu. Aku tidak pernah memanggilnya, Mas Adit, di dalam pesan teks. Aku selalu memanggilnya, sayang, atau Mas Aditya, secara penuh. Selain itu, seburuk apapun depresiku, Aditya tahu aku tidak akan pernah sanggup menolak panggilan telepon darinya. Namun, saat firasat suamiku mulai tajam di luar pulau sana, aku di dalam rumah ini justru sudah mencapai titik terendah. Suatu malam, ketika aku menolak untuk meminum obat herbal dari Buardah, wanita tua itu tidak lagi membujukku dengan nada lembut. Dia menunjukkan wajah aslinya. Beliau menjambak rambutku dengan kasar, memaksaku mendongak, lalu menuangkan cairan pahit itu langsung ke kerongkonganku. Aku tersedak. Batuk-batuk hingga air mataku keluar, sementara Tessa memegangi kedua tanganku dari belakang agar aku tidak bisa melawan. Minum, perempuan gila. Kalau kamu nggak minum ini, kamu akan terus menjerit-jerit mengganggu tidur kami. Desis Buardah tepat di depan wajahku. Napasnya bau terasi dan kebencian. Setelah memaksakan minuman itu masuk, mereka melepaskanku begitu saja hingga aku tersungkur di lantai. Tessa mengelap tangannya dengan tisu dengan raut wajah jijik, seolah-olah aku ini adalah sampah yang menularkan penyakit. Jangan pernah membantah lagi. Ancam Buardah dingin sebelum mereka berdua keluar dan mengunci pintu kamar tamu dari luar. Terdengar bunyi klik gembok yang menandakan aku resmi menjadi tahanan. Aku merangkak menuju sudut ruangan, meringkuk sambil memeluk kedua lututku. Air mataku mengalir deras tanpa suara. Aku menatap dinding kosong di hadapanku dengan pandangan yang semakin memudar. Kabut kewarasan itu telah sepenuhnya menutupi logikaku. Aku meyakini diriku telah hancur. Aku meyakini bahwa aku gila. Aku bahkan mulai berdoa kepada Tuhan agar nyawaku segera dicabut malam itu juga, karena aku merasa diriku sudah tidak memiliki harga diri dan masa depan lagi. Aku menyerah pada gelap. Malam itu udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Angin malam menyusup lewat celah ventilasi di atas jendela kamarku yang selalu tertutup rapat. Di luar sana, suara jangkrik bersahut-sahutan, menciptakan melodi malam yang ironisnya terdengar seperti nada kematian bagi kewarasanku. Aku terbaring meringkuk di atas kasur, memeluk kedua lututku dengan erat. Seluruh tubuhku menggigil hebat. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari dahi dan leherku, membasahi bantal dan spray yang mulai berbau apek karena tidak pernah diganti sejak aku tiba di rumah ini. Perutku terasa seperti diaduk-aduk dengan kasar. Ada rasa mual yang luar biasa hebat, berpusat di ulu hatiku dan merayap naik ke kerongkongan. Aku mencoba menahan napas, berharap rasa mual itu perlahan mereda. Namun, gelombang penolakan dari dalam perutku semakin tidak terbendung.
Cairan pahit dan kental yang dipaksa masuk oleh mertua adikku beberapa jam yang lalu sepertinya ditolak mentah-mentah oleh sistem pencernaanku. Perutku berkontraksi dengan sangat keras, memberikan sinyal bahaya bahwa aku harus segera memuntahkan isinya jika tidak ingin mati tersedak di atas ranjang ini. Dengan sisa tenaga yang hampir nol, aku memaksa diriku berguling ke tepi tempat tidur. Aku merangkak dengan susah payah menuju kamar mandi kecil yang ada di dalam kamar tamu ini. Lantai keramik terasa sedingin es saat bersentuhan dengan lutut dan telapak tanganku, namun aku tidak memedulikannya. Fokusku hanya satu, mencapai kloset sebelum pertahananku jebol. Tepat saat aku berhasil memeluk tepi kloset porselen yang dingin itu, pertahananku runtuh. Aku memuntahkan seluruh isi lambungku dengan sangat hebat. Tubuhku tersentak-sentak seiring dengan dorongan kuat dari dalam perut. Cairan berwarna kecoklatan dengan bau obat yang sangat menyengat dan menjijikkan meluncur keluar, bercampur dengan sedikit makanan hambar yang kupaksa telan siang tadi. Aku terbatuk-batuk keras, dadaku terasa perih dan panas. Air mataku mengalir deras tanpa bisa kutahan, bukan hanya karena rasa sakit secara fisik, tetapi juga karena rasa terhina yang luar biasa. Aku terus memuntahkan cairan itu sampai perutku benar-benar kosong dan hanya menyisakan lendir asam lambung yang membakar tenggorokanku. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, kontraksi di perutku perlahan berhenti. Aku merosot lemas di lantai kamar mandi, menyandarkan punggungku ke dinding yang lembab. Napasku tersengal-sengal memburu oksigen. Aku memejamkan mata, membiarkan tubuhku beristirahat sejenak. Dan tepat pada saat itulah, sebuah keajaiban kecil terjadi. Seiring dengan keluarnya racun biadab itu dari dalam tubuhku, kabut tebal yang selama berhari-hari menutupi otakku mulai menguap. Kepalaku tidak lagi terasa berputar-putar seperti gasing. Pandanganku yang biasanya buram dan berbayang kini perlahan menjadi fokus dan tajam. Suara dengungan di telingaku yang selalu menyiksaku tiba-tiba menghilang, digantikan oleh keheningan malam yang nyata. Untuk pertama kalinya sejak malam kepulanganku, aku merasa sadar sepenuhnya. Kewarasanku kembali. Logikaku yang sempat lumpuh kini mulai bekerja merangkai kepingan-kepingan kejadian yang aku alami. Aku tidak gila. Kesadaran itu menghantamku dengan sangat keras, membuat mataku terbuka lebar. Aku sama sekali tidak gila. Semua halusinasi, rasa linglung, dan keputusasaan yang aku rasakan selama ini bukanlah karena tekanan pekerjaanku di luar negeri. Semua itu adalah hasil dari obat penenang dosis tinggi yang secara sengaja dan sistematis dicekokkan kepadaku oleh adik kandungku sendiri, istrinya, dan mertuanya. Mereka sengaja meracuniku. Mereka sengaja membuatku kehilangan akal sehat agar aku mudah dikendalikan, agar aku tidak banyak bertanya tentang ibuku, dan agar aku tidak bisa menghubungi suamiku. Rasa takut yang tadinya selalu menyelimutiku seketika menguap, digantikan oleh kemarahan yang membakar dada. Darahku mendidih. Aku telah ditipu mentah-mentah oleh darah dagingku sendiri. Orang yang kubiayai hidupnya, orang yang kupercayai untuk menjaga ibuku, ternyata adalah iblis berwujud manusia. Rahangku mengeras. Aku mengepalkan tanganku kuat-kuat hingga buku-buku jariku memutih. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Aku harus menemukan ibuku dan aku harus segera menghubungi suamiku untuk meminta pertolongan. Aku merangkak menuju wastafel, membasuh wajah dan berkumur untuk menghilangkan sisa rasa pahit di mulutku. Air dingin yang menyentuh wajahku semakin menyadarkan panca indraku. Aku mengusap wajahku dengan handuk kecil, lalu berjalan mengendap-endap menuju pintu kamar. Aku ingat betul mertua adikku mengunci pintu ini dari luar menggunakan gembok. Hatiku sempat menciut. Jika pintu ini benar-benar terkunci rapat, maka aku tidak akan bisa melakukan apa-apa malam ini. Dengan tangan gemetar, aku meraih kenop pintu dan memutarnya secara perlahan agar tidak menimbulkan suara decitan yang bisa membangunkan para iblis itu. Kenop itu berputar, dan ketika aku menariknya sedikit, pintu itu ternyata terbuka. Jantungku berdebar kencang penuh kelegaan. Rupanya, karena terlalu meremehkanku yang mereka pikir sudah tidak berdaya, mertua adikku hanya mengaitkan gembok itu di slot pintu tanpa menekannya sampai berbunyi klik pengunci. Sebuah kecerobohan yang menjadi jalan keluar bagiku. Aku melepaskan gembok itu dengan sangat hati-hati, memastikan logamnya tidak berbenturan dengan besi yang lain. Setelah pintu terbuka cukup lebar untuk dilewati tubuhku, aku menyelinap keluar ke lorong rumah. Suasana rumah sangat gelap gulita. Hanya ada cahaya remang-remang dari lampu jalan yang menembus lewat kaca jendela ruang tamu. Rumah ini terasa sangat asing, bukan seperti surga kecil yang aku bangun, melainkan sebuah labirin panjang yang penuh dengan tipu daya.
Aku berjalan dengan bertelanjang kaki, melangkah setenang mungkin. Setiap pijakan kakiku di atas lantai marmer aku perhitungkan dengan sangat matang agar tidak menimbulkan suara ketukan. Target pertamaku adalah mencari ponselku. Tanpa alat komunikasi, aku tidak akan bisa memanggil suamiku atau polisi. Aku teringat pada suatu siang yang samar-samar diingatanku, saat kesadaranku sedikit pulih sesaat, aku sempat melihat bayangan istri adikku masuk ke kamarnya sambil membawa benda persegi panjang yang bentuknya sangat mirip dengan ponselku. Kamar adikku dan istrinya berada tepat di seberang ruang keluarga. Pintunya sedikit terbuka, menyisakan celah sempit sekitar 5 cm. Dari celah itu, aku bisa mendengar suara dengkuran kasar adikku yang sedang tertidur pulas. Hembusan napasnya terdengar teratur, menandakan dia berada di fase tidur terdalam. Aku mendorong pintu itu dengan ujung jariku, milimeter demi milimeter, sambil terus menahan napas. Butuh waktu hampir 3 menit penuh ketegangan hanya untuk membuat pintu itu terbuka cukup lebar. Aku menyelinap masuk ke dalam kamar utama yang seharusnya ditempati oleh ibuku. Kamar itu berbau parfum ruangan yang sangat menyengat dan dingin karena suhu AC yang disetel sangat rendah. Di atas ranjang besar yang mewah, adikku dan istrinya tertidur lelap di balik selimut tebal. Di sudut ruangan, terdapat sebuah meja rias kayu jati yang sangat besar dengan beberapa laci di bawahnya. Instingku mengatakan bahwa ponselku disembunyikan di salah satu laci itu. Aku berjongkok di depan meja rias. Keringat dingin kembali membasahi punggungku. Jika salah satu dari mereka terbangun sekarang, tamatlah riwayatku. Aku akan kembali disuntik atau dicekoki obat hingga benar-benar mati. Dengan tangan yang sedikit bergetar, aku menarik laci pertama secara perlahan. Kosong. Hanya berisi kosmetik dan perhiasan yang dibeli menggunakan uang hasil keringatku di luar negeri. Aku menutupnya kembali dan menarik laci kedua. Jantungku nyaris melompat keluar dari dadaku. Di sudut laci, terselip di bawah tumpukan tagihan kartu kredit, tergeletak ponsel lamaku. Aku segera meraih ponsel itu. Rasanya seperti menemukan mata air di tengah padang pasir. Aku menekan tombol daya di sisi kanannya. Layarnya menyala, memancarkan cahaya yang cukup terang sehingga aku harus buru-buru menutupinya dengan telapak tanganku agar tidak membangunkan dua orang yang sedang tidur itu. Baterainya tinggal belasan persen, tetapi itu sudah cukup. Namun, harapan yang baru saja membumbung tinggi langsung hancur berkeping-keping saat aku melihat layar utama. Di sudut kanan atas layar, terdapat ikon sinyal yang disilang dengan huruf merah menyala bertuliskan, tidak ada kartu SIM. Aku mengumpat dalam hati dengan sangat kasar. Mereka tidak hanya menyembunyikan ponselku, tetapi juga mencabut kartu SIM-ku agar aku benar-benar terisolasi dari dunia luar. Aku mencoba menyalakan pengaturan Wi-Fi, berharap bisa menggunakan jaringan internet rumah untuk mengirim pesan kepada suamiku melalui aplikasi obrolan. Namun, nama jaringan rumah ini dikunci dengan kata sandi yang tentu saja tidak aku ketahui. Air mata keputusasaan kembali menggenang di pelupuk mataku. Aku memegang ponsel yang kini tak lebih dari sekadar kamera digital tanpa akses internet. Aku tidak bisa menghubungi siapapun malam ini. Suamiku tidak akan tahu penderitaanku, dan polisi tidak akan datang menyelamatkanku. Aku merasa benar-benar sendirian di dalam medan perang ini. Aku memutuskan untuk segera keluar dari kamar itu sebelum aku tertangkap basah. Dengan membawa ponsel di tanganku, aku kembali berjalan mengendap-endap menuju ruang tengah. Aku bingung harus melakukan apa selanjutnya. Apakah aku harus nekat keluar dari pintu depan dan berteriak meminta tolong kepada tetangga? Tapi bagaimana jika tetangga sudah termakan fitnah bahwa aku adalah wanita gila yang agresif? Mereka pasti tidak akan mempercayaiku dan justru akan menyerahkanku kembali kepada adikku dan mertuanya. Saat aku sedang berpikir keras di tengah kegelapan ruang keluarga, telingaku yang kini sangat peka menangkap sebuah suara aneh. Suara itu sangat pelan, sayup-sayup, dan terdengar menyayat hati. Aku menajamkan pendengaranku, menahan napas untuk memfokuskan panca indraku. Suara itu datang lagi. Sebuah rintihan. Suara rengekan tertahan yang keluar dari tenggorokan seseorang yang sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Bulu kudukku seketika merinding. Apakah kabut halusinasiku kembali lagi? Apakah obat itu masih bekerja di otakku? Aku memukul kepalaku sendiri dengan pelan, mencoba memastikan bahwa aku benar-benar sadar. Aku mendengarkan lagi dengan saksama. Tidak, ini bukan halusinasi. Suara itu tidak bergema di dalam kepalaku, melainkan merambat melalui udara. Suara itu berasal dari arah luar rumah, lebih tepatnya dari arah lorong samping yang menuju ke gudang belakang. Gudang belakang.
Ingatanku langsung tertuju pada perkataan adikku saat aku pertama kali menanyakan area belakang rumah. Dia melarangku keras untuk pergi ke sana dengan alasan sedang ada perbaikan saluran air dan area itu penuh dengan sisa material bangunan yang tajam dan sarang ular berbisa. Saat itu, dalam keadaan setengah sadar, aku mempercayainya begitu saja. Namun sekarang, dengan pikiran yang jernih, larangan itu terdengar sangat mencurigakan. Untuk apa ada gudang yang dilarang keras untuk didekati? Rintihan siapa yang terdengar dari sana pada jam 2 pagi seperti ini? Didorong oleh rasa penasaran dan naluri seorang anak yang mencari keberadaan ibunya, aku melupakan niatku untuk kabur lewat pintu depan. Aku harus menyelidiki suara itu. Aku menyalakan fitur senter di ponselku dengan tingkat kecerahan paling rendah, lalu menutup sebagian sumber cahayanya dengan jari agar tidak terlalu mencolok. Dengan langkah pelan, aku menyusuri lorong sempit di samping dapur, menuju pintu belakang yang mengarah ke area gudang rahasia itu. Malam ini, aku akan membongkar semua kebusukan yang disembunyikan oleh keluargaku sendiri. Lorong yang menghubungkan area dapur dengan pintu belakang rumah ini terasa sangat lembab dan pengap. Bau lumut berpadu dengan aroma debu yang sudah lama tidak dibersihkan menusuk indera penciumanku. Pintu belakang terbuat dari kayu jati yang tebal dengan sebuah palang besi tua sebagai penguncinya. Beruntung, palang besi itu tidak digembok, melainkan hanya diselot secara manual. Dengan sekuat tenaga dan sehalus mungkin, aku mengangkat palang besi itu dan menggeser pintu kayu tersebut. Suara engsel yang berderit pelan membuatku sempat menahan napas dan menoleh ke belakang, memastikan tidak ada iblis yang terbangun karena ulahku. Udara malam yang jauh lebih dingin langsung menyergap wajahku begitu pintu terbuka. Area belakang rumah ini benar-benar tidak terurus. Berbeda 180 derajat dengan bagian depan dan dalam rumah yang mewah berlapis marmer. Di sini, lantainya hanya berupa plesteran semen kasar yang sudah retak-retak di banyak tempat, ditumbuhi rumput liar yang menjalar dari celah-celahnya. Di ujung halaman sempit ini, berdiri sebuah bangunan kecil berdinding batako yang belum dicat. Atapnya terbuat dari asbes gelombang yang tampak sudah usang. Itulah gudang belakang yang dilarang keras untuk aku dekati. Aku mematikan senter di ponselku dan membiarkan mataku beradaptasi dengan kegelapan yang hanya diterangi oleh cahaya rembulan dari langit. Aku melangkah dengan sangat hati-hati, menghindari tumpukan kayu bekas dan pecahan batu bata yang berserakan di tanah. Setiap langkahku terasa berat, seolah ada firasat buruk yang menarik kakiku ke belakang, menyuruhku untuk kembali ke kamar dan tidak melihat kenyataan yang ada di depan sana. Namun, suara rintihan lirih yang sesekali masih terdengar dari dalam bangunan batako itu mengalahkan rasa takutku. Suara itu terdengar sangat familiar. Suara yang sangat aku kenal sejak aku lahir ke dunia ini. Gudang itu memiliki sebuah pintu kayu lapuk yang digembok menggunakan rantai besi yang tebal dari luar. Di samping pintu, ada sebuah jendela kecil berkisi-kisi kayu tanpa kaca, yang ukurannya hanya cukup untuk ventilasi udara. Kotoran debu dan jaring laba-laba menutupi hampir sebagian besar celah jendela tersebut. Aku menelan ludah yang terasa pahit di kerongkongan. Tanganku yang gemetar meraih bingkai jendela yang kasar. Aku berjinjit sedikit, menempelkan wajahku sedekat mungkin dengan kisi-kisi kayu yang kotor, lalu mengintip ke dalam ruangan yang minim cahaya itu. Pemandangan pertama yang tertangkap oleh mataku seketika menghentikan detak jantungku. Udara di dalam paru-paruku seolah tersedot habis ke langit. Napasku tercekat di tenggorokan, membentuk sebuah gumpalan keras yang menyakitkan. Kakiku lemas hingga aku harus mencengkeram kuat-kuat kusen jendela agar tidak jatuh tersungkur ke tanah. Di dalam ruangan berukuran 2 kali 3 meter yang sangat pengap dan berbau pesing itu, di atas lantai semen yang dingin tanpa alas tikar sehelai pun, terbaring sesosok tubuh manusia yang sangat kurus. Tubuh itu hanya berbalut pakaian rombeng yang sudah sangat kotor, berlubang di sana-sini, dan tidak layak pakai. Rambutnya putih beruban, kusut masai tak beraturan, sebagian menutupi wajahnya yang berkerut dan pucat pasi. Tubuh renta itu meringkuk gemetar, memeluk perutnya sendiri menahan dinginnya angin malam dan mungkin juga menahan rasa lapar yang mendera. Itu ibuku, ibu kandungku, wanita yang melahirkanku, yang banting tulang membesarkanku, yang menjadi alasan utamaku rela bekerja seperti sapi perah di negara orang selama bertahun-tahun. Wanita yang selama ini dikatakan oleh adikku sedang dirawat di panti Ureda VIP dengan fasilitas mewah dan dokter yang siaga. Kenyataannya, ibuku disekap di dalam gudang berbau kotoran, diperlakukan lebih buruk daripada seekor binatang buas. Tulang-tulang di lengannya tercetak jelas di balik kulitnya yang keriput, menandakan beliau sudah sangat lama tidak diberikan makanan yang layak. Kakinya yang dulu kuat membawaku berjalan-jalan,
kini tampak membengkak dan dipenuhi bekas luka yang menghitam. Air mata membanjiri wajahku seperti bendungan yang pecah. Aku ingin berteriak sekeras-kerasnya. Aku ingin mendobrak pintu keparat itu, memeluk ibuku, memberikan kehangatan tubuhku, dan membawanya lari jauh dari tempat terkutuk ini. Aku baru saja membuka mulutku untuk memanggil namanya. Namun tiba-tiba, cahaya senter yang sangat terang menyala dari arah lorong rumah tempatku masuk tadi. Aku terkesiap panik. Dengan refleks yang sangat cepat, aku menjatuhkan diriku ke tanah, bersembunyi di balik tumpukan papan kayu bekas yang kebetulan berada tepat di bawah jendela. Aku menutupi mulutku dengan kedua belah tanganku, menggigit jariku sendiri kuat-kuat agar suara isak tangisku tidak terdengar. Suara langkah kaki yang berat dan diseret terdengar semakin mendekat ke arah gudang. Dari celah tumpukan kayu, aku bisa melihat ujung sandal jepit dan ujung daster bermotif bunga-bunga. Itu adalah mertua adikku, Bu Wardah. Di tangannya, dia membawa sebuah piring plastik berisi sisa nasi dan kuah yang terlihat sangat menjijikkan, serta sebuah botol air mineral kosong yang ujungnya sedikit kotor. Bu Wardah berhenti di depan pintu gudang. Dia meletakkan piring dan botol itu di tanah, lalu mengeluarkan kunci dari saku dasternya. Suara rantai besi yang bergesekan dan bunyi klik gembok yang terbuka terdengar sangat memekakan telinga di tengah keheningan malam ini. Pintu kayu itu didorong kasar hingga membentur dinding bagian dalam gudang. "Bangun, perempuan tua bangka!" Suara serak dan penuh kebencian dari Bu Wardah memecah kesunyian, menggema di dalam gudang sempit itu. Aku kembali mengintip dari celah kisi-kisi jendela, kali ini dengan hati yang hancur berkeping-keping. Aku melihat mertua adikku melangkah masuk dengan angkuh. Dia berdiri menjulang di atas tubuh ibuku yang masih terbaring lemah. Tanpa belas kasihan sedikit pun, wanita iblis itu menendang pinggang ibuku dengan kakinya. Ibuku mengerang kesakitan, suara rintihan lirih yang tadi kudengar dari dalam rumah. Beliau mencoba bergerak, mengangkat tangannya yang gemetar untuk melindungi kepalanya. "Makan ini?" Bu Wardah melempar piring plastik itu begitu saja ke lantai di dekat wajah ibuku. Nasi sisa dan kuah kental yang entah dari mana asalnya itu tumpah berantakan di atas semen yang kotor. "Itu sisa makan malam mantumu tadi. Cepat makan sebelum diduluin tikus. Sudah untung kamu masih dikasih makan di rumah ini." Ibuku tidak merespons makanan itu. Beliau perlahan mengangkat kepalanya yang berat, menatap wajah mertua adikku dengan pandangan kosong dan bingung. Bibir ibuku yang kering dan pecah-pecah bergerak pelan, mengeluarkan suara parau yang sangat menyayat hati. "Nadia, anakku, di mana Nadia? Aku mau pulang, rumahku bocor." Kata-kata ibuku yang merindukanku membuat dadaku seolah ditusuk oleh ribuan jarum. Ibuku yang sedang sakit dan kehilangan sebagian ingatannya, masih terus memanggil namaku. Beliau bahkan masih mengingat rumah lama kami yang sering bocor. Mendengar nama itu disebut, amarah Bu Wardah sepertinya terpancing. Wajahnya mengeras, urat-urat di lehernya menonjol. Dengan gerakan yang sangat cepat dan kejam, dia menunduk, mencengkram rambut putih ibuku yang kusut, dan menariknya ke atas secara paksa hingga ibuku terduduk dengan wajah menengadah ke atas. "Arg!" Ibuku menjerit tertahan, menahan rasa sakit di kulit kepalanya. "Jangan sebut-sebut nama anakmu yang gila itu di depanku," bentak Bu Wardah tepat di depan wajah ibuku. Air liurnya muncrat kemana-mana. "Anak perawanmu itu sekarang lagi dikurung di dalam. Dia sudah gila, sama gila dan tidak bergunanya seperti kamu. Kalian berdua sama-sama benalu." Setelah meneriakkan kalimat makian itu, kejadian selanjutnya membuat duniaku benar-benar berhenti berputar. Dengan tatapan penuh kehinaan dan rasa jijik yang tak terlukiskan, mertua adikku mengumpulkan ludah di mulutnya, lalu meludahi wajah ibuku yang sedang menangis ketakutan. "Cuih, pengemis jalanan yang bikin sempit rumahku," caci wanita iblis itu tanpa ampun. Dia melepaskan cengkeramannya dari rambut ibuku, membiarkan tubuh renta itu kembali terhempas membentur lantai semen dengan suara debuk yang keras. Aku tidak bisa menahannya lagi. Taring kemarahanku keluar. Rasanya aku ingin melompat dari jendela ini, mencekik leher mertua adikku sampai matanya melotot, dan membenturkan kepalanya ke dinding batako ini sampai hancur berkeping-keping. Tanganku sudah bertumpu pada kusen jendela, siap untuk menerobos masuk dan melakukan pembunuhan malam ini juga. Namun, di detik-detik terakhir sebelum logika digantikan oleh amarah buta, sebuah kesadaran menampar otakku. Jika aku masuk ke sana sekarang, tanpa senjata, tanpa persiapan, dengan tubuh yang masih lemas pasca diracuni, aku pasti akan kalah tenaga. Mertua adikku akan berteriak, adikku dan istrinya akan terbangun dan menyusul ke belakang.
Mereka bertiga akan mengeroyokku. Aku akan kembali diikat, disuntik obat penenang, dan ibuku tidak akan pernah bisa kuselamatkan. Kami berdua akan mati membusuk di rumah ini tanpa ada satu orang pun di dunia luar yang tahu kebenarannya. Aku butuh bukti. Suamiku butuh melihat ini. Polisi butuh melihat ini. Dengan tangan yang gemetar hebat menahan amarah dan tangis, aku merogoh saku celanaku dan mengeluarkan ponsel yang tadi kutemukan. Aku membuka aplikasi kamera, mengubahnya ke mode perekaman video. Karena tidak ada kartu SIM dan internet, aku hanya bisa menyimpan video ini di dalam memori internal ponsel. Aku mengarahkan lensa kamera tepat ke celah kisi-kisi jendela yang paling lebar. Aku menekan tombol rekam. Layar ponselku menangkap dengan sangat jelas pemandangan neraka di dalam sana. Aku merekam bagaimana ibuku menangis mengusap wajahnya yang diludahi, sementara mertua adikku terus mengumpat dan menendangi makanan sisa yang berserakan di lantai agar mengenai tubuh ibuku. Aku merekam setiap kata kasar yang keluar dari mulut kotor wanita itu. Aku memastikan wajah iblis itu tertangkap jelas oleh kamera, begitu pula dengan kondisi gudang yang tidak manusiawi ini. Setiap detik durasi rekaman itu berjalan, rasanya seperti ada pisau yang mengiris-iris ulu hatiku. Menyaksikan penderitaan ibuku adalah siksaan terberat yang pernah aku alami seumur hidupku. Namun, aku terus memaksakan mataku untuk melihat layar, memaksakan tanganku agar tetap stabil memegang ponsel. Awas saja kalau besok pagi mangkuk piring ini belum bersih. Ancam Bu Wardah sebelum dia berjalan keluar meninggalkan gudang tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Dia menarik pintu kayu dari luar, memutar rantai besi, dan kembali mengunci ibuku di dalam kegelapan. Aku buru-buru menghentikan rekaman video, menyimpannya rapat-rapat di dalam memori, lalu mematikan layar ponsel. Aku kembali tiarap di tanah bersembunyi di balik tumpukan kayu, menahan napas saat mendengar langkah kaki Bu Wardah berjalan melewatiku menuju pintu belakang rumah. Setelah suara pintu belakang ditutup dan diselot dari dalam, keheningan kembali menyelimuti halaman belakang. Hanya tersisa suara isak tangis ibuku dari dalam gudang yang memanggil namaku berkali-kali dalam rintihannya. Aku merangkak mendekati pintu gudang, menempelkan wajahku di sela-sela papan kayunya. "Ibu?" Bisikku sangat pelan, suaraku pecah oleh tangis. "Ibu, ini Nadia. Nadia ada di sini. Ibu bertahan sebentar lagi ya. Nadia janji, Nadia akan keluarkan ibu dari neraka ini. Nadia akan habisi mereka semua. Bu, Nadia janji." Aku tidak tahu apakah ibuku mendengar bisikanku atau tidak. Namun malam itu, di bawah temaram cahaya bulan purnama, sambil memegang ponsel yang berisi bukti kejahatan paling keji di muka bumi, aku bersumpah atas nama Tuhan dan mendiang ayahku. Aku tidak akan membalas mereka dengan air mata. Aku tidak akan membalas kekerasan mereka dengan amarah yang meledak-ledak. Tanpa ampun, kubalas kekerasan mereka dengan kehancuran yang tidak akan pernah mereka bayangkan seumur hidup mereka. Malam ini aku memang menangis sebagai pecundang, tetapi besok, aku akan bangkit sebagai algojo yang akan menyeret darah dagingku sendiri ke balik jeruji besi. Aku bangkit dari tanah kotor itu, berjalan mengendap-endap kembali ke pintu belakang rumah, bersiap memulai skenario pembalasanku yang senyap dan mematikan. Setelah berhasil merekam semua bukti kebiadaban mertua adikku dari celah jendela gudang, aku perlahan-lahan merangkak mundur menjauhi bangunan terkutuk itu. Setiap inci pergerakanku kulakukan dengan sangat berhati-hati, memastikan lutut dan telapak tanganku tidak mematahkan ranting kering atau menendang kerikil yang bisa menimbulkan suara. Angin malam yang berembus terasa semakin membekukan tulang, tetapi anehnya, darah di dalam pembuluh nadiku mendidih oleh amarah yang membakar dada. Air mata yang tadinya mengalir deras karena kesedihan melihat kondisi ibuku, kini telah mengering dan berganti menjadi tatapan tajam penuh dendam kesumat. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Aku akan memastikan penderitaan ibuku dibayar lunas dengan kehancuran hidup mereka. Aku kembali ke pintu belakang rumah yang terbuat dari kayu jati tebal. Mertua adikku tadi hanya menggeser palang besinya saja tanpa menguncinya rapat-rapat karena merasa sangat aman. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku mengangkat palang besi itu perlahan, menyelusup masuk ke dalam lorong gelap yang menuju area dapur bersih. Bau wangi pewangi ruangan rasa lavender langsung menyambut penciumanku, sangat kontras dengan bau pesing dan busuk di gudang tempat ibuku disekap. Kemewahan rumah ini benar-benar berdiri di atas air mata dan darah penderitaan orang yang melahirkanku. Niat awalku adalah langsung kembali ke kamar tamu tempatku dikurung, berpura-pura tertidur lelap sebelum ada yang menyadari kepergianku. Namun, baru saja kaki telanjangku menginjak lantai marmer di dekat ruang makan, telingaku menangkap sayup-sayup suara percakapan.
Suara itu berasal dari ruang keluarga, letaknya tidak jauh dari dapur, hanya dibatasi oleh sebuah partisi kayu berukir yang sangat besar. Jantungku seketika berdebar kencang. Aku buru-buru menyelinap ke balik partisi kayu tersebut, menahan napas, dan menajamkan pendengaranku di tengah kegelapan. Dari celah ukiran partisi kayu, aku bisa melihat cahaya televisi yang menyala tanpa suara. Di atas sofa kulit yang mahal itu, duduk adik kandungku, Rico, dan istrinya, Tessa. Tessa sedang asyik memoles kuku-kuku tangannya dengan cat kuku berwarna merah menyala, sementara Rico sedang menghisap rokok elektronik yang asapnya mengepul tebal ke udara. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki terseret dari arah lorong belakang. Itu Bu Wardah. Wanita iblis itu berjalan masuk ke ruang keluarga sambil membawa piring plastik kosong dan botol air mineral yang tadi dibawanya ke gudang. "Sudah diurus perempuan tua bangka itu, Bu?" tanya Tessa tanpa mengalihkan pandangannya dari kuku-kukunya. Nada suaranya terdengar sangat meremehkan, seolah sedang menanyakan urusan membuang sampah. Bu Wardah mendengus kasar. Beliau melemparkan piring plastik kotor itu begitu saja ke atas meja kaca di ruang keluarga. "Sudah. Tadi ibu ludahi sekalian wajahnya. Habisnya bikin emosi saja." Ditanya diam saja, malah nangis-nangis panggil nama anak perempuannya yang gila itu. Benar-benar bikin muak. Kalau bukan karena kita masih butuh cap jempolnya, sudah ibu campur racun tikus saja makanannya biar cepat mati dan gak menu-menuhin gudang belakang. Mendengar ucapan mertuanya, Rico justru tertawa kecil. Adik kandungku sendiri, darah daging ibuku, tertawa saat mendengar ibunya disiksa. Ya Tuhan, hatiku menjerit hancur melihat kenyataan ini. Sosok laki-laki yang selama ini kupercaya sebagai pelindung keluarga, nyatanya tidak lebih dari seekor parasit yang tidak punya hati nurani. "Sabar dulu dong, Bu. Jangan dimatikan dulu ibuku itu sebelum besok pagi. Besok kan hari penentuan kita," ucap Rico sambil menghembuskan asap rokoknya ke langit-langit. "Gimana kesepakatan dengan Bos Heru? Jam berapa dia mau datang ke sini bawa uang tunainya?" "Bos Heru? Siapa Bos Heru?" Aku menempelkan telingaku lebih dekat ke partisi kayu, merekam setiap kata yang keluar dari mulut kotor mereka ke dalam otakku. Aku sengaja mengaktifkan fitur perekam suara di ponsel yang kupegang, memastikan mikrofonnya menangkap semua bukti percakapan ini. Bu Wardah ikut duduk di sofa, menyilangkan kakinya dengan gaya angkuh. "Bos Heru datang jam 8 pagi besok. Dia sudah setuju dengan harga gadian sertifikat rumah ini. 3 miliar rupiah tunai, dipotong bunga di awal. Kita terima bersih sekitar 2,8 miliar. Tadi siang ibu sudah kirimkan foto sertifikat asli rumah ini beserta KTP ibumu ke orang kepercayaannya. Untung saja waktu ibumu pingsan minggu lalu, kita sudah sempat memaksa cap jempolnya di atas kertas perjanjian kuasa dan surat pernyataan hibah. Kalau mengandalkan tanda tangan langsung, mana mau rentenir mafia tanah seperti Bos Heru itu menerima agunan dari orang yang sudah pikun. 2,8 miliar? Wah, lumayan banget itu, Bu." Tessa tiba-tiba bersorak kegirangan. Dia meletakkan ket kukunya dan menatap suaminya dengan mata berbinar-binar penuh keserakahan. "Mas Rico, janji lo ya, begitu uangnya cair, utang pinjolku yang 500 juta itu langsung dilunasi semua. Aku sudah capek setiap hari diteror debt collector. Foto-fotoku diancam mau disebar ke semua kontak. Malu aku kalau teman-teman arisanku tahu." Iya, gampang," jawab Rico dengan sombong. "Utang pinjolmu yang menumpuk gara-gara beli tas branded palsu itu pasti kulunasi. Sisanya bisa buat modal aku buka showroom mobil bekas. Lumayan kan? Kita nggak perlu lagi nunggu kiriman bulanan dari Mbak Nadia. Lagi pula, tabungan kiriman Mbak Nadia bulan-bulan lalu juga sudah ludes buat beli mobil baru kita dan DP perhiasan ibu. Kan?" Tessa tertawa cekikikan. Bodoh banget memang kakak iparku itu. Banting tulang siang malam di luar negeri, kirim puluhan juta setiap bulan buat renovasi rumah, malah kita pakai buat foya-foya. Kalau dia tahu rumah ini direnovasi pakai bahan bangunan sisa dan bata murahan yang disulap pakai cat mahal doang, pasti dia bisa mati berdiri. Makanya, kita harus pastikan dia nggak pernah tahu kebenarannya. Timpal Bu Wardah dengan nada dingin yang menusuk. Rencana awal kita berjalan lancar. Suaminya yang sok sibuk itu sudah termakan omongan Rico kalau istrinya gila. Sekarang, tugas kita tinggal memastikan Nadia terus meminum obat penenang dosis tinggi itu. Otaknya sudah mulai rusak. Tadi siang saja dia sudah muntah-muntah dan halusinasi makin parah. Biarkan saja dia dikurung di kamar tamu sampai Bos Heru selesai mencairkan uangnya besok. Setelah uang di tangan,
kita tinggalkan rumah ini. Biar saja sertifikatnya disita mafia tanah. Biar bos Heru yang urus mengusir perempuan gila dan ibu tua bangka itu dari sini. Fakta demi fakta yang menjijikan itu menghantam kepalaku bertubi-tubi seperti pukulan palu godam. Perutku kembali terasa mual mendengarnya. Aku benar-benar tidak menyangka sejauh ini kebusukan mereka. Uang keringatku selama bertahun-tahun di luar negeri, menahan rindu, menahan lapar, dimanfaatkan habis-habisan untuk menutupi hutang pinjaman online istri adikku dan gaya hidup mewah mertuanya. Lebih gila lagi, renovasi rumah yang selama ini kubanggakan hanyalah sebuah kosmetik murahan. Dan kini, puncak dari semua rencana iblis mereka adalah menggadaikan sertifikat tanah ibuku kepada mafia rentenir, mencuri uangnya, lalu kabur meninggalkan aku dan ibuku untuk mati diusir oleh para preman tak berbelas kasihan. Setelah dirasa cukup merekam semua percakapan busuk itu, aku mematikan perekam suara di ponselku. Tanganku gemetar hebat menahan amarah yang rasanya ingin meledakkan dadaku. Aku tidak boleh gegabah. Jika aku keluar dan melabrak mereka sekarang, aku pasti akan kalah jumlah. Aku harus bermain cantik. Aku harus memastikan mereka tidak hanya gagal mendapatkan uang itu, tetapi juga membusuk di dalam penjara untuk waktu yang sangat lama. Aku berbalik dengan sangat perlahan dan kembali mengendap-endap menuju kamar tamu tempatku dikurung. Sesampainya di depan pintu, aku masuk dan mengembalikan posisi gamebox seolah-olah tidak pernah kubuka. Aku merebahkan diri di atas kasur, menatap langit-langit kamar yang gelap. Malam ini aku tidak akan bisa tidur. Aku menghitung setiap detik yang berlalu, menunggu fajar menyingsing untuk memulai pertunjukan terakhirku. Aku sudah merancang skenario pembalasan di dalam kepalaku. Aku hanya perlu bersabar sedikit lagi. Waktu berlalu dengan sangat lambat. Ketika cahaya matahari pagi akhirnya menerobos masuk dari sela-sela gorden kamarku, aku segera bangkit. Aku mengacak-acak rambutku, membuat wajahku terlihat sekuyu mungkin, dan duduk meringkuk di sudut ruangan persis seperti orang yang kehilangan akal sehat. Ponsel berisi video siksaan ibuku dan rekaman suara rencana penggelapan itu kusembunyikan rapat-rapat di balik pakaian dalamku. Aku tidak akan membiarkan senjata utamaku ini direbut oleh mereka. Tepat pukul 7 pagi, terdengar suara gembok dibuka dari luar. Pintu kamar berderit pelan, memunculkan sosok Bu Wardah yang membawa nampan berisi sarapan dan gelas kaca berisi minuman beracun itu. Wajah wanita tua itu tampak tegang namun penuh perhitungan. Hari ini adalah hari besar baginya, hari di mana dia akan menerima miliaran rupiah dari mafia tanah. Bangun, Nadia. Waktunya sarapan, perintah Bu Wardah dengan nada suara otoriter yang dingin. Dia meletakkan nampan itu di atas meja kecil di sudut kamar, lalu berjalan menghampiriku yang sedang meringkuk di lantai. Ayo cepat bangun, jangan bertingkah. Hari ini ibu lagi banyak urusan. Minum ramuanmu supaya kamu gak histeris teriak-teriak lagi. Aku tidak langsung merespons. Aku membiarkan tubuhku bergetar pelan, menundukkan kepalaku dalam-dalam. Bu Wardah berdecak kesal. Dia membungkuk dan mencengkeram lengan atasku dengan kasar, menarikku berdiri secara paksa. Kudengar kamu pura-pura tuli ya sekarang. Berdiri. Saat kepalaku terangkat secara paksa, mataku tak sengaja menatap langsung ke dalam sepasang mata tua yang penuh kelicikan itu. Disinilah letak kesalahanku. Insting manusiawi yang memendam amarah luar biasa membuat sorot mataku tidak bisa berbohong. Tatapanku tidak lagi kosong, berbayang, atau ketakutan seperti hari-hari sebelumnya. Mataku menatap tajam, penuh kebencian, menembus langsung ke dasar jiwanya. Sorot mata seorang algojo yang siap memenggal kepala mangsanya. Bu Wardah terkesiap hebat. Cengkeramannya di lenganku seketika mengendur. Wanita iblis itu mundur selangkah, wajahnya pucat pasi seolah baru saja melihat hantu di siang bolong. Pengalamannya yang licik membuatnya langsung menyadari ada yang tidak beres. Dia tahu persis bagaimana bentuk tatapan orang yang berada di bawah pengaruh obat biusnya, dan tatapanku sama sekali tidak menunjukkan hal itu. Matamu? Bisik Bu Wardah dengan suara bergetar. Dia menunjuk wajahku dengan jari telunjuk yang gemetar. Kamu sudah sadar? Sejak kapan kesadaranmu kembali? Aku tahu penyamaranku sudah terbongkar. Tidak ada gunanya lagi berpura-pura menjadi wanita gila yang lemah. Aku menegakkan punggungku, menarik napas dalam-dalam, dan menyunggingkan senyum sinis yang sangat dingin. Sejak aku melihatmu meludahi wajah ibuku di gudang belakang semalam, dasar perempuan iblis, desisku tajam. Suaraku tidak lagi bergetar. Suaraku tegas, menggema di dalam kamar sempit itu. Wajah Bu Wardah berubah menjadi seputih kertas. Dia mundur selangkah lagi,
menabrak meja kecil hingga gelas berisi minuman beracunnya bergoyang hebat. Kepanikannya memuncak. Jika aku sudah sadar dan tahu tentang kondisi ibuku, maka seluruh rencana jahatnya hari ini akan hancur berantakan. Aku bisa keluar dan membatalkan transaksi dengan bos Heru. Aku bisa melaporkan mereka ke polisi. Riko, Tessa, kesini cepat. Cepat kesini. Bu Wardah berteriak sekeras-kerasnya dengan suara melengking yang memekakkan telinga. Teriakannya dipenuhi kepanikan yang luar biasa. Perempuan ini sudah sadar. Dia menipu kita. Hanya dalam hitungan detik, terdengar suara langkah kaki berlarian dari arah lorong. Riko dan Tessa muncul di ambang pintu dengan wajah panik dan napas terengah-engah. Saat melihatku berdiri tegak menatap mereka dengan tatapan membunuh, mereka berdua terkejut bukan main. Pegang dia. Tangkap dia cepat. Perintah Bu Wardah dengan histeris sambil menunjuk arahku. Dia tahu semuanya. Dia semalam ke gudang belakang. Cepat ikat dia dan paksa minum obatnya dosis ganda. Kalau sampai dia keluar dari kamar ini, rencana kita dengan bos Heru gagal total dan kita semua masuk penjara. Riko tidak berpikir panjang. Adik kandungku sendiri, laki-laki yang kusuapi dengan uang hasil keringat darahku, langsung menerjangku seperti binatang buas. Tessa menyusul dari belakang, mengambil tali rafia tebal dari saku celananya yang entah memang sudah dipersiapkan atau belum. Mereka benar-benar berniat menghabisiku hari ini juga. Aku tidak tinggal diam. Aku melawan dengan seluruh sisa tenaga yang kumiliki. Saat tangan Riko mencoba mencengkeram leherku, aku menendang tulang keringnya dengan keras. Riko mengadu kesakitan dan mundur selangkah, memberikan celah bagiku untuk berlari menuju pintu. Namun, sebelum aku bisa mencapai ambang pintu, Tessa menjambak rambutku dari belakang dengan sangat kuat hingga aku terjatuh terlentang di atas lantai marmer. Kepalaku membentur lantai dengan keras, membuat pandanganku berkunang-kunang sejenak. Pegang kakinya, Tessa. Bu, ambilkan obatnya, teriak Riko kalap. Dia langsung menindih dadaku dengan lututnya, membuatku kesulitan bernapas. Tangannya yang kasar mencekik leherku, mencoba memaksaku membuka mulut. Lepaskan aku, bangsat. Kalian semua pembunuh. Teriakku histeris sambil meronta-ronta dengan beringas. Aku mencakar wajah Riko dengan kuku-kukuku hingga kulitnya mengelupas dan mengeluarkan darah. Aku menendang-nendangkan kakiku dengan brutal, berusaha melepaskan diri dari pegangan Tessa yang sekuat tenaga menekan lututku ke lantai. Bu Wardah datang membawa gelas berisi cairan beracun itu. Wajahnya terlihat sangat kejam. Buka mulutnya lebar-lebar. Riko, biar ibu tuang semua racun ini supaya dia mati sekalian. Kita buang mayatnya di jalan tol dan pura-pura dia kabur dari rumah karena gila. Cekikan Riko di leherku semakin menguat. Udara di paru-paruku mulai habis. Mataku melotot menatap langit-langit, pandanganku mulai menggelap. Tanganku terus memukul-mukul lengan Riko dengan putus asa. Apakah aku akan mati di sini? Apakah perjuanganku akan berakhir menyedihkan di tangan keluargaku sendiri? Apakah ibuku akan membusuk di gudang belakang tanpa ada yang menyelamatkan? Tepat pada detik ketika Bu Wardah mencondongkan gelas mematikan itu ke bibirku yang terpaksa terbuka, sebuah suara ledakan yang sangat keras terdengar dari arah ruang tamu. Suara itu begitu menggelegar, seperti suara kayu solid yang dihantam dengan godam besi raksasa. Bam! Brak! Pintu utama rumah yang terkunci rapat itu baru saja didobrak paksa dari luar hingga engselnya terlepas dan pintunya menghantam dinding marmer dengan suara memekakkan telinga. Guncangan keras itu membuat Riko, Tessa, dan Bu Wardah terlonjak kaget. Perhatian mereka seketika teralihkan. Cekikan Riko di leherku sedikit mengendur, dan di saat itulah aku meraup oksigen sebanyak-banyaknya sambil terbatuk hebat. Dari arah ruang tamu, terdengar derap langkah kaki pria yang sangat berat dan memburu, berlari setengah melompat menyusuri lorong menuju kamar tamu. Siluet tubuh tinggi besar muncul di ambang pintu. Napasnya memburu cepat, dadanya naik turun dengan kasar. Pakaian kerjanya kotor oleh debu proyek, rambutnya berantakan, dan matanya merah menyala dipenuhi aura kemarahan yang sangat mengerikan. Itu suamiku. Suamiku, Aditya, sang pelindung utamaku, telah pulang. Firasat buruknya telah membawanya menembus batas kota, menyetir semalaman tanpa henti untuk menjemput kewarasanku yang dirampas paksa. Dan pembalasanku yang sesungguhnya baru saja dimulai. Keheningan yang mencekam menyelimuti kamar tamu seketika. Riko, Tessa, dan Bu Wardah membeku di tempat mereka masing-masing seperti patung es. Mata mereka membelalak ngeri menatap sosok tinggi besar yang berdiri menjulang di ambang pintu.
Suamiku menatap pemandangan di depannya dengan napas yang memburu liar seperti singa yang baru saja menemukan kawanannya diserang serigala. Matanya merekam semuanya. Aku yang terbaring tak berdaya di lantai dengan rambut acak-acakan, lutut Riko yang menindih dadaku, tangan Tessa yang memegangi kakiku, dan Bu Wardah yang memegang gelas berisi cairan mencurigakan di dekat wajahku. "Lepaskan istriku." Suara suamiku terdengar sangat rendah, parau, dan bergetar hebat. Itu bukan suara ketakutan, melainkan suara kemarahan murni yang ditahan sedemikian rupa agar tidak langsung meledak menghancurkan seisi ruangan. Riko gelagapan. Wajahnya yang tadi beringas kini memucat seperti mayat. Dia buru-buru mengangkat lututnya dari dadaku dan berdiri dengan tangan gemetar. Mas Adit, kok pulang gak ngabarin? Ini gak seperti yang Mas lihat. Mbak Nadia lagi kumat gilanya. Dia tadi ngamuk-ngamuk bawa pisau mau bunuh kita. Kami cuma mau ngasih obat penenangnya." Alasan itu adalah kebohongan paling bodoh yang pernah keluar dari mulut adikku. Suamiku bukanlah pria tolol yang bisa dibodohi 2 kali. Matanya menatap tajam ke arah wajah Riko yang penuh bekas cakaran berdarah akibat perlawananku. Aku bilang, "Lepaskan istriku bangsat." Teriakan suamiku meledak seperti guntur di siang bolong. Gema suaranya membuat kaca jendela kamar ikut bergetar. Tessa menjerit ketakutan dan langsung melepaskan cengkeramannya di kakiku. Bu Wardah mundur beberapa langkah hingga menabrak dinding, tangannya bergetar hebat hingga separuh isi gelas beracun itu tumpah ke lantai. Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan sisa tenaga dan napas yang masih tersengal, aku merangkak cepat menjauhi mereka bertiga dan langsung menghambur memeluk kaki suamiku. Tangisku pecah seketika, bukan lagi tangis ketakutan, melainkan tangis kelegaan yang luar biasa. Suamiku segera berjongkok, menarik tubuhku ke dalam pelukannya yang hangat dan kokoh. Dia mendekap kepalaku erat-erat, mencium puncak kepalaku berulang kali sambil menggumamkan kata maaf yang terdengar sangat menyayat hati. "Maafkan aku, sayang, maafkan aku baru datang, maafkan aku," bisiknya bergetar. Dia menatap wajahku yang pucat, leherku yang memerah bekas cekikan, dan sudut bibirku yang sedikit terluka. Rahang suamiku mengeras hingga urat-urat di lehernya menonjol. Aku menggelengkan kepala dalam pelukannya. Aku buru-buru merogoh balik pakaian dalamku dan mengeluarkan ponsel yang tadi kusembunyikan. Tanganku gemetar saat menyodorkan ponsel itu ke hadapan suamiku. "Mas, mereka bohong. Aku nggak gila. Mereka meracuniku pakai obat penenang, mereka curi uang kita dan kamu harus lihat ini, Mas. Kamu harus lihat apa yang mereka lakukan sama ibu." Isakku terputus-putus. Aku membuka galeri, memutar video yang kurekam semalam, dan menaikkan volume ponsel hingga batas maksimal. Suamiku mengambil ponsel itu. Layar menyala, menampilkan rekaman gelap dari balik kisi-kisi jendela gudang. Suara rintihan ibuku yang menyayat hati mulai terdengar memenuhi ruangan. Di dalam rekaman itu, terlihat jelas bagaimana Bu Wardah masuk, menendang pinggang ibuku, melempar makanan sisa ke lantai, menjambak rambut putih ibuku yang kusut masai, dan puncaknya, suara ludah yang menjijikkan disertai cacian kasar. "Cuih! Pengemis jalanan yang bikin sempit rumahku." Setelah video itu selesai, aku langsung memutar rekaman suara percakapan mereka di ruang keluarga semalam. Rencana licik tentang utang pinjol Tessa, renovasi rumah palsu, dan rencana jahat menggadaikan sertifikat rumah ibuku kepada mafia tanah bernama Bos Heru hari ini juga terputar dengan sangat jernih dan tanpa bantahan. Setiap detik durasi bukti itu berputar, aku bisa merasakan suhu tubuh suamiku meningkat drastis. Napasnya berhenti sejenak. Matanya membulat sempurna, merekam setiap detail kebiadaban yang terpampang nyata di layar dan dari pengeras suara. Saat rekaman itu berakhir, suamiku menurunkan ponsel itu secara perlahan. Keheningan kembali turun, namun kali ini terasa 1000 kali lebih mematikan. Itu adalah keheningan sebelum badai terbesar datang menghantam. Suamiku perlahan berdiri, melepaskan pelukannya dariku dengan sangat lembut seolah aku adalah porselen yang mudah pecah. Dia menoleh, menatap Riko, Tessa, dan Bu Wardah secara bergantian. Pandangan matanya kosong, sangat dingin, dan tidak memiliki setitik pun belas kasihan. "Mas Adit, itu bisa dijelaskan, Mas. Rekaman itu diedit." "Iya, itu editan. Mbak Nadia yang sengaja menjebak kita." Riko mencoba membela diri dengan suara mencicit yang sangat menyedihkan. Langkah kakinya perlahan mundur, mencari jalan keluar. Namun suamiku tidak memberikan celah sedikit pun. Dalam satu kedipan mata, suamiku melesat maju.
Tangan kanannya yang besar dan berotot, yang terbiasa mengangkat besi proyek, mengepal kuat dan menghantam tepat di rahang kanan Riko. Bug! Suara tulang berderak terdengar mengerikan. Riko terpelanting ke belakang dengan sangat keras, menabrak meja rias hingga cermin besarnya pecah berhamburan. Darah segar langsung menyembur dari mulut dan hidung adikku. Dia mengerang kesakitan, memegangi rahangnya yang sepertinya retak. Mas Riko. Tessa menjerit histeris. Dia mencoba berlari menghampiri suaminya, tetapi suamiku langsung menunjuk wajahnya dengan tatapan membunuh. Maju satu langkah lagi, kupatahkan lehermu perempuan murahan, ancam suamiku dengan suara rendah yang menggetarkan dinding. Tessa langsung terdiam kaku, menangis ketakutan di sudut ruangan hingga mengompol di celananya. Suamiku melangkah pelan mendekati Bu Wardah yang tubuhnya sudah merosot lemas ke lantai karena lututnya kehilangan tenaga. Wanita iblis yang semalam meludahi ibuku dengan sangat angkuh itu kini gemetar hebat, air matanya bercucuran memohon ampun. Tolong, Nak Adit, ampun Ibu hilaf, Nak tolong jangan bunuh Ibu. Ratap Bu Wardah sambil menyatukan kedua tangannya di depan dada. Suamiku berjongkok di depan wanita tua itu. Dia tidak memukulnya, karena pantang baginya memukul seorang wanita, betapapun bejatnya wanita itu. Namun suamiku melakukan hal yang jauh lebih mengerikan. Dia mencengkeram kuat kerah daster Bu Wardah, menariknya ke depan hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Kau meludahi wanita yang melahirkan istriku, desis suamiku tajam, setiap kata diucapkan dengan penekanan yang mematikan. Kau sekap mertuaku di tempat yang lebih kotor dari kandang babi. Kau racuni istriku sampai dia hampir kehilangan akalnya. Dan sekarang kau memohon ampun? Aku pastikan kau, anakmu, dan adik ipar bangsatku ini membusuk di dalam penjara sampai tulang kalian hancur jadi abu. Suamiku menghempaskan tubuh Bu Wardah dengan kasar ke lantai. Dia berbalik, berjalan menghampiriku dan memapahku berdiri. Kita kunci mereka dari luar. Aku akan hubungi polisi dan atasanku. Pihak kepolisian pasti akan bergerak cepat karena ada indikasi mafia tanah di kasus ini. Bisik suamiku menenangkanku. Kami keluar dari kamar tamu. Suamiku menarik pintu dengan keras dan memasang gembok besar dari luar, mengurung ketiga iblis itu di dalam ruangan yang sama tempat mereka menyiksaku selama berhari-hari. Dari dalam, terdengar suara Tessa dan Bu Wardah menangis histeris, disusul rintihan Riko yang menahan sakit di rahangnya. Mereka menggedor-gedor pintu, memohon untuk dilepaskan sebelum polisi datang. Namun kami tidak memedulikannya. Belas kasihan kami sudah mati untuk mereka. Suamiku mengambil ponselnya sendiri, menelepon kepala kepolisian setempat yang merupakan kerabat dari atasan perusahaannya. Laporan tentang penyekapan lansia, percobaan pembunuhan dengan racun, penggelapan dana miliaran rupiah, dan keterlibatan jaringan mafia tanah membuat pihak berwajib merespons dengan sangat serius. Sambil menunggu polisi tiba, suamiku menggenggam tanganku erat. Tunjukkan padaku, sayang. Tunjukkan di mana ibu disekap. Pinta suamiku dengan mata yang kembali berkaca-kaca. Aku menuntun suamiku menyusuri lorong menuju pintu belakang. Saat palang pintu dibuka dan kami melangkah keluar menuju halaman sempit yang tak terurus itu, sinar matahari pagi mulai menerangi bangunan batako usang di ujung sana. Suamiku berjalan setengah berlari mendekati gudang itu. Melihat gembok besar yang melilit rantai besi di pintu kayu lapuk itu, rahang suamiku kembali mengeras. Dia tidak mencari kunci. Suamiku mengambil sebuah linggis besi bekas material bangunan yang tergeletak di tanah. Dengan seluruh tenaga kemarahannya, dia menyelipkan linggis itu di sela-sela gembok dan mencongkelnya dengan paksa. Hanya butuh 3 kali hentakan keras, rantai besi itu putus. Pintu gudang ditendang hingga terbuka lebar. Bau pesing yang menusuk hidung langsung menyeruak keluar. Suamiku menjatuhkan linggisnya. Bahunya bergetar hebat. Dia berlutut di ambang pintu, menatap sesosok tubuh kurus berpakaian rombeng yang meringkuk ketakutan di sudut ruangan yang gelap dan dingin. Ibu, panggilku parau, air mataku kembali tumpah deras. Aku berlari masuk, menjatuhkan tubuhku ke lantai semen yang kotor, dan langsung mendekap erat tubuh renta yang sangat dingin itu. Ibuku tersentak kaget. Beliau mencoba melindungi wajahnya, mengira bahwa yang datang adalah Bu Wardah untuk menyiksanya lagi. Namun ketika beliau mencium aroma tubuhku, gerakan tangannya terhenti. Beliau perlahan mendongak, menatap wajahku dengan mata yang redup dan penuh air mata. Nadia? Anakku Nadia? Bisiknya serak, tangannya yang gemetar terulur menyentuh pipiku. Iya, Bu, ini Nadia. Nadia sudah pulang. Ibu aman sekarang.
Nadia minta maaf baru bisa menyelamatkan ibu. Nadia minta maaf. Isaku sejadi-jadinya, menciumi punggung tangan ibuku yang penuh luka. Suamiku ikut masuk ke dalam gudang. Pria yang tak pernah kutemui menangis sekalipun sejak awal kami menikah itu, kini menangis terseduh-seduh. Dia bersujud di lantai kotor tepat di samping kaki ibuku, mencium telapak kaki wanita yang sangat dihormatinya itu. Maafkan saya, Bu. Adit gagal menjaga ibu. Adit suami yang tidak berguna. Adit bodoh karena percaya pada Riko. Maafkan Adit, Bu. Rintih suamiku penuh penyesalan yang mendalam. Ibuku, dengan sisa kesadarannya yang mulai memudar, mengusap lembut kepala suamiku. Beliau tersenyum sangat tipis. Sebuah senyuman kelegaan yang sudah berbulan-bulan hilang dari wajahnya. Adit, Nadia, anak-anakku sudah pulang, ibu mau pulang ke rumah bocor kita. Pagi itu, diiringi suara sirine mobil polisi yang meraung-raung memasuki pekarangan rumah mewah kami, keadilan akhirnya ditegakkan. Polisi bersenjata lengkap mendobrak masuk, menangkap Riko, Tessa, dan Bu Wardah. Ketiga benalu itu diseret keluar dengan tangan diborgol ke belakang. Pakaian Tessa basah oleh air seninya sendiri, Riko tertunduk menahan malu dengan wajah berlumuran darah, dan Bu Wardah berjalan dengan kaki gemetar, menundukkan wajahnya dari tatapan puluhan tetangga yang berkumpul menyoraki mereka dengan penuh cibiran. Tak lama setelah itu, Bos Heru, si rentenir mafia tanah yang berniat datang mengambil sertifikat, juga langsung disergap oleh polisi berpakaian preman yang sudah bersiaga di depan gerbang perumahan. Ambulans segera membawa ibuku ke rumah sakit terbaik di kota ini. Dokter mengatakan ibuku mengalami malnutrisi parah dan trauma psikologis yang mendalam, namun dengan perawatan yang tepat dan penuh kasih sayang, ingatan dan kesehatannya perlahan bisa dipulihkan. 1 tahun berlalu sejak kejadian mengerikan itu. Riko, Tessa, dan Bu Wardah telah divonis pengadilan dengan hukuman penjara belasan tahun atas pasal berlapis, penganiayaan lansia, percobaan pembunuhan berencana, penggelapan dana miliaran rupiah, dan sindikat mafia tanah. Mereka jatuh miskin. Harta benda hasil curian disita negara dan sebagian dikembalikan kepadaku. Tessa dikabarkan diceraikan oleh Riko dari balik jeruji besi karena saling menyalahkan, sementara Bu Wardah menderita stroke di dalam sel tahanan tanpa ada satupun keluarga yang mau menjenguknya. Kini, aku berdiri di teras rumah mewah yang sudah bersih dari aura iblis. Aku menggenggam secangkir teh chamomile hangat, merasakan semilir angin pagi yang menyegarkan. Dari dalam rumah, terdengar suara tawa renyah ibuku yang sedang menonton televisi sambil disuapi buah-buahan oleh suamiku. Kondisi ibuku sudah jauh membaik, ingatannya berangsur pulih, dan beliau kembali menjadi ratu di istana kecil yang kubangun dari keringatku. Aku memejamkan mata, mensyukuri napas kehidupan yang masih diberikan Tuhan. Semua penderitaan, air mata, dan siksaan mental yang pernah kurasakan telah kubayar lunas dengan pembalasan yang paling menyakitkan bagi mereka. Keputusanku untuk melawan dalam senyap telah menyelamatkan surgaku, dan kini, kami hidup bahagia tanpa ada lagi bayang-bayang parasit di dalam rumah ini.